tahu. Gue cuma tahu ada. Tapi gue nggak mau diceritain sama anak-anak. Karena gue takut justru kebayang. Ya. Jadi kalau misalkan gue nggak tahu, gue nggak bisa membayangkan. Ya. Make sense? Tapi toh, walaupun gue sering lama banget di markas sendirian, gue nggak pernah ngalamin apa-apa di rumah. Nggak pernah. Oh. Di rumah misalnya, lihat cerita kata Bahar ada kejadian atau ada penampakan. Dari lama dong. Gue udah tinggal di situ kan dari kemarin-kemarin. Dan makasih banyak, thank you. Dan gue nggak pernah ngalamin apa-apa. Baru-baru banget ya gue ya. Emang. Tapi kadang di saat-saat yang lo nggak tahu, kayak lo nggak semua amat. Di saat itu mereka kayak, oh ini Anjing lu. Anjing banget. Lu kalau begini gue teriak di restoran orang. Goblok lu. Jadi goblok lu. Gue tuh kemarin ada yang nanya, lu tuh kenal Radit berapa lama sih? Terus gue bingung jawabnya. Sebelum provokatif praktik itu kita kenal di mana sih? gue masih ingat pertemuan gue sama lo. Pertama kali? Ya, gue masih ingat. Di mana? Lupa gue. Gue ingat. Di sebuah acara talk show buku bersama Dewi Lestari, lu adalah MC-nya. Oh. Itulah pertama kalinya gue ngelihat sosok lu. Gue nggak tahu lu siapa. Lu ngenalin diri ke gue. Lu bilang lu MC sebuah acara. Acara apa gue nggak tahu tuh. Pokoknya lu bilang lu sering di TV lah apa segala macam. Gue nggak bilang gue sering di ya, TV. maksudnya gue ada di TV apa gue kerja ini gitu. Enggak, masa gue kayak gitu. Ya udah lu nggak ngomong gitu. Terus ini ada di ingatan gue. Gue tuh jarang yang gue inget. Gue tuh lupa banyak hal yang gue lupa. Kayak kemarin temen SMA gue nelfon gue bilang, gue lagi lihat foto-foto kita dulu nih, zaman kita SMA. Lo pernah jadi MC 17-an adik gue. Gue nggak punya memori itu. Jadi hal-hal gede tuh gue lupa, tapi hal-hal yang nggak jelas tuh nempel di kepala gue. Nah ini salah satunya. Gue lagi sama kayaknya Mbak Dewi ya. Nah siapanya gue lupa tuh, tapi seingat gue Dewi Lestari. Ya. Berdua gue sama Mbak Dewi, gue ngeliat. Terus karena cahaya dari depan itu terang, gue cuma ngeliat siluet lo. Lo gini, lo berdiri lagi gini. Terus lo ngomong, kalau ada yang mau tahu soal gue, bisa ke www.panji.com pakai J. Apa? Bisa ke panji.com pakai J. Kalau ada? Kalau mau tahu lebih banyak lagi soal gue, bisa ke Ngomong ke siapa? penonton, audiens. Oh. Jadi kayak udah selesai acara kita, lo kayak call to action aja gitu. Kayak lo mau tahu lebih banyak atau baca-baca blog gue atau apa. Panji.com ini yang gue inget belakangnya, pakai J itu bener nggak? Lo pernah ngomong gitu? Pakai D. Pandeji. Oh iya, oke, itu maksudnya itu. Itu lu ingat? Oh, kalau nggak Pandi. Iya bener juga ya. Itu lu ingat? Itu gue inget. Bener kan? Lo sering ngomong gitu kan? Dulu. Ini gue nggak ingat momen ini. Yang gue ingat adalah momen waktu kita di Nike. Gue ya. Ini salah satu cerita yang sering gue ceritain ke orang kalau ada kaitannya sama gue malu. Tapi gue lupa itu kapan. Tapi pas itu sebelum proaktif. Jadi gue sama Radit diundang ke Nike. Nike waktu itu di Indonesia itu cuma punya kantor marketing representatif. Ya. Terus kayak ini kita berdua tuh mau di-endorse sepatu. Enggak. Oh iya, endorse sepatu yang ada trackernya. Ada trackernya. Biar lo tahu larinya gimana. Emang lu lari saat itu? Gue suka lari tapi nggak segitunya sih. Maksudnya biasa aja. Pantat lu mundur waktu itu. Tapi lu udah lari, lu belum lari soalnya saat itu. Udah lari tapi B aja. Oke. Terus kita tawarin itu, terus dia bilang, tapi kalau gue nanya, gue kalau misalkan sepatunya Nike pakai clothing, gue masih boleh nggak? Karena gue punya ref basketball clothing waktu itu. Terus kata dia nggak boleh, kalau mau di endorse sepatu Nike, atasnya harus Nike. Gue kalau misalkan sepatunya Nike pakai clothing, gue masih boleh nggak? Karena gue punya ref basketball clothing waktu itu.
Kasih kan. Mari angok ko di. Nah, jangan tahu. Ada coklat itu. Hordeng. Hordeng. Oh, kono ke piparan dia ngawak Terus katanya nggak boleh. Oh. Mau di endorse sepatu Nike, akhirnya harus Nike. Gue bilang, tapi kan ini udah usaha gue. Dan gue ingat, lu ngebelain gue. Bohong lu. Gue bilang apa? Gue bilang, masa nggak mungkin kan? Clothing gue kan nggak mungkin nandingin Nike anyway, kata gue. Gue bilang, terus dia berargumen, terus lu bilang, tapi make sense sih. Kan merek baju dia sendiri, gitu kata gue. Terus akhirnya boleh. Manusia ngantuk ini ternyata hatinya baik. Akhirnya gue nggak lanjut. Nggak ada power juga. Iya, nggak diajak tuh. Ya tapi make sense dong. Iya. Iya kan? Maksudnya lo Gue hanya bingung. Ini orang sebenarnya nggak kenal gue banget. Oh, Lo kan bisa aja diem. Iya. Lu sepanjang meeting diem. Iya, kecuali di bagian itu. Iya. Oh iya, karena gue ngelihat nggak apa-apa. Sejujurnya ya nggak apa-apa. Kalau gue juga nggak ada memori itu ya. Maksudnya gue lupa gue pernah ngomong kayak gitu. Iya. Tapi yang gue ingat, lo ngomong ke gue di meeting Nike. Oh, bilang apa? Lo narkoba ya? Iya kan anjing? Gak ingat gue. Iya. Sumpah gue. Iya. Lo bilang ke gue. Padahal kita kadang-kadang banget ya. Gitu. Lo narkoba ya gitu. Itu kayak gaya-gaya lo. Tau kan gaya-gaya lo kalau ada orang apa? Lo asal Iya, ngomong aja iya. kan? Itu bercandaan kodian gue. Itu bercandaan kodian gue dari zaman dulu. Lumayan lu ya? Enggak, dia bilang kayak gini, gue bilang. Karena gue ngantuk. Selalu ngantuk. Perkenalan gue dengan Radit itu selalu datang fase-fase. Kayak gue ingat kita pernah ketemu di acara buku. Gue hanya nggak ingat acara bukunya kayak apa, ada siapa gue nggak ingat. Oh. Di fase itu gue kenal lu sebagai penulis. Oh ya? Fase Nike gue kenal lu sebagai orang yang baik. Anjir. Lalu kita provokatif. Gue juga bingung, lo kenapa ngajak gue? Nah, gue baru mau nanya sama lo, kenapa gue ngajak sama lo? Ngajak lo ya? Kita udah deket loh sih? Gak tau. Kenapa ya? Sama Om Wimar kan? Nah, jadi lu kan belum tahu, provokatif itu kan acara Metro TV. Waktu itu mesti bikin pilot. Pilotnya dibikin di Jalan Langsat lah. Bener. Tempat yang Doro, aku. Betul. Terus ada Radit, gua, Ronald. Udah ya? Udah ada dia belum? Udah. Kayaknya udah. Nah, terus ada bintang tamunya Wimar Witulah. Ya. Singkat cerita, pilot itu di pick up. Ya. Gue jalan sama Radit. Iya. Gue sama Radit jalan setahun. Ya. Gue ingat episode pertama. Tim provokatif ditegur sama Metro TV karena Radit di depan TV live ngeloyor kepala gue. Emang iya? Iya. Ini dia. Kata mereka, tolong dong di Metro TV kita nggak ada bercandaan toyor-toyoran gitu gue. Gue sejujurnya nggak tahu apa yang terjadi di situ. Gue nggak tahu juga lupa gue. Dia. Iya ya. Ya, karena gue juga itu adalah acara TV pertama gue juga sih. Jadi gue nggak terlalu tahu. Kayaknya sih. Maksudnya acara TV panjang ya. Ya. Sebelum itu kan jauh sebelum Malam Minggu Miko, jauh sebelum ini. Apa yang gue ingat dari provokatif? Main bola. Maksudnya obviously the show tapi main bola. Oh, Andari anjir. Andari yang Lo inget Andari nggak? Andari ngontak gue lagi, kita mau podcast, cuman gue lagi bingung ngatur waktunya, karena gue lagi tur kan. gue datang gue sportifnya Andari. Oh udah, masih random nggak dia? Enggak. Dia kan anaknya sekarang random. Random dia. Heeh. Tapi dia sekarang berhenti mental health. Maksudnya kan tentang mental health. Karena dia nelpon gue kan, jadi gue lagi di pantai nih. Oh iya oke Andari, apa buku lo yang paling laku? Buku gue paling laku. Tahu gue. Masa nggak tahu? Ya gue nggak tahu, maksudnya nggak secara exact gue nggak paham gitu. Terus dia, enggak gue salah lagi di pantai terus mau mikirin buku apa yang ada di tempat laku. Tahu gue, gitu doang. Emang banget anjir. Dia lagi riset. Oh gitu. Dia lagi riset. Karena dia juga nanya-nanya. Soal show gue ada segala macam. Oh gitu. Gue di belakangan ini lagi sering ketemu, bukan sering ketemu ya. Kemarin, setelah hampir mungkin 1,5 tahun gue nggak ketemu Josie,
tahun. Gue ketemu dia tuh. Gimana? Dia main basket sama gue. It's been a long time. Tau nggak? Ini Nova juga kayaknya nggak apa-apa kalau gue ceritain deh. Jadi kan Nova tuh teman satu tim kita lah di Rombongan Atlantik. Kan dia lawyer kan. Suatu hari dia WA gue mau ketemu lo dong. Gue mikir, apa nih agendanya tumben banget Nova mau ketemu gue. Main aja ke kantor, gue bilang. Datang aja di kantor, kita janjian kantor lu sama gue. Dan ada musuhannya. Ada. Terus datanglah dia ke kantor gue. Agendanya apa? Gue bilang. Karena gue bukan tipe yang suka nongkrong. Gue bukan tipe orang yang kalau ketemu orang, gue nggak tahu mau ngapain gitu. Emang bukan gue aja gitu. Ya kan? Enggak, gue adalah dia cerita soal kehilangan seseorang lah. Dan gue tuh ngerasa bahwa it's only, lu tanya novel deh, boleh gue ceritain deh, tapi kayak boleh lah, cuma ini doang. Terus dia bilang, gue tuh ngerasa kayak, ya gue pengen bikin stories aja sama teman-teman gue, ketemu lagi, ngobrol lagi gitu. Sebelum everything is too late aja gitu. Karena lu gak pernah tahu, we live in borrowed time gitu loh. Wow. Ya kan? Itu profound banget ya. Kayak, gue dengerin. Datang dia. Datang. Nggak, itu dia ngomong ketika kita ketemu. Wah, iya lagi. Itu kan, gue ketemu Nova kapan ya? Januari ya? Januari. Itu pas gue ulang tahun ke-40, Pak. Setelah gue ulang tahun ke-40. Itu obrolan itu ya? Di ruang meeting itu ya? Di ruang meeting kantor gue. Ngebuat perspektif gue soal hidup tuh berubah 100% sekarang. Bahwa sekarang ini it's counting down, man. It's counting down. Nggak naik lagi sekarang. Dulu ketika lo 18, next year gue ulang tahun yang ke-20, gue nggak sabar, gue excited, ada life brings me apa. 22, it's moving forward gitu. 23, 25, 30, 36, 37. Begitu nyampe 40, ketemu dia. 40 nih. It's going back gitu. Sekarang berapa sisa minggu? Harus change. Wah, gue jadi lebih pengen banyak bikin cerita bareng anak-anak gue, istri gue. Gue isi sama memoris. Sekarang gue kalau misalnya di rumah, gue ngedon ya, nongkrongnya di kamar anak gue. Gue pengen tahu mereka ngapain di sekolah, mereka apa segala macam. Ngobrol sama mereka, main sama mereka. Jadi dan gue jadi udah nggak ada waktu lagi buat nggak ngapa-ngapain. Kosong dikit gue nulis lagu apa segala macam. Dulu juga gitu sih, tapi sekarang kayak level 120-nya gitu. Gue bilang ke si Nurul, asisten gue, kan gue mau keluar kota, kita datang lebih awal supaya aku bisa semedi nulis, karena gue nggak mau, ini waktu udah berjalan mundur nih, gue nggak mau buku yang lagi buat tulis nih nggak keluar nih kalau gue kenapa-napa. Gue nggak mau lagu yang lagi gue bikin nggak rilis nih, karena gara-gara ketemu novel mundur. Lu ngitungnya sisa minggu sekarang. Harapan hidup laki-laki Indonesia, gue nggak tahu 72, 71 kalau nggak salah. Dia kan tinggal berapa men? Oke, gue udah setengah hidup gue udah lewat. It's midpoint. That's exactly why I moved to New York. Karena supaya Ngomongnya selalu gue tahun ini udah mundur ini. iya kan? Iya. Orang kan selalu bilang, Gila itu. orang kan selalu bilang, gue seneng banget dengan forumnya. Orang kan selalu bilang, oh lu berani ya ke New York. Itu dari perspektif gue tuh takut. Ke New York. Bukan, gue takut karena usia gue menua. Oh, Gue takut menyesal, takut meninggal, takut nyampe ke titik dimana gue udah gak bisa ngelakuin sesuatu yang sebenarnya pengen gue lakuin. Too old, I don't have the money, I don't have the opportunity. tapi emang berapa sih? Nih, gua stand up special. Sabtu main 2 show, Minggu main 2 show. Itu 2 tour yang lalu. Di tengah tour hancur pita suara gua sampai ke dokter. Gua udah nggak boleh lagi main Sabtu Minggu 2 show, udah nggak bisa. Udah nggak boleh. Gua sekarang hanya setiap hari Sabtu gua main 2 show, siang dan malam. 3 bulan sekali, 4 bulan sekali gue ke THT gue untuk ngecek. Physically,
Kan. Gue pernah cerita nggak sih gue nangis habis show? Oh, yang lo di Jogja apa di mana? Semarang. Oh, Semarang ya? Iya. Iya, iya, iya. Oh, bagus. Nangis itu kayak puncak dari kekecewaan gue sama fisik gue. Karena I used to be like Superman. Gue bisa ngelakuin apapun gitu. terus Terus tiba-tiba tuh gue ngomong 2 jam kehilangan napas. padahal itu satu show. Aku show. Anjir, serius. Satu show. Di Sama. 5 menit terakhir, di beat terakhir, gue tuh khawatir serangan jantung karena ada desakan yang aneh. Aduh, Iya lagi. sakit apa nih? Iya. Sakit apa nih gitu. Terus powernya hilang. Heeh. Gue panik, langsung buru-buru gue selesain, gue closing, gue ke belakang, di belakang gue duduk nangis. Ditanya ke semua orang, kenapa lu? Gue bilang, gak tau gue takut mati dari atas panggung. Nah, our body winding down, itu tuh sinyalnya tuh ada pakai kacamata. Ya, karena otot mata udah nggak bisa fokus. Betul. Dia udah nyerah tuh. Iya. Gue udah nggak bisa fokus lagi, Pak. Pakai kacamata nih. Iya betul. Jadi badannya bilang, Enzi, udah mau mati di badan. Iya. That stress me out. It used to stress me out. Sinyal-sinyal yang badan berikan ke kita untuk bilang bahwa nih gue pelan-pelan udah mulai tutup ya, mata udah mulai nggak Iya. kuat, terus kayak jantung udah mulai nggak kuat. Itu tuh membuat gue bilang, oh my god, it's happening. Nah, itu kan We're dying. Oh my god. itu kan yang Louis C.K. bilang. Apa tuh? Tomorrow, gue worse than today. Dia Pesan yang mana nih? Louis C.K. dia ada satu spesial yang dia bilang besok itu gue lebih buruk dari ini kayak apa ya? Kalau dia udah ngomongin fisiknya, This is the best version of me now gitu loh. Maksudnya kesehatan dia tuh karena ada kan? akan lebih buruk. Iya. Iya, benar-benar. Ada, gue lupa spesial yang mana. That is true, right? Ya kan? Karena penandanya udah ada, betul. Kalau misalnya penandanya nggak ada, lu akan berpikir kayak lo 18-20, which is lo invincible kan. Lo ngerasa kayak dunia punya apa buat gue akan ngambil nih, dunia mau ngasih apa, gue akan take it with my own hands gitu. Kita ngomong kayak gini, sambil makan begini. Lo tau gak? Kita kan jadi juri suci. Sudah, bisa udah kobokan nggak sih? Nggak ada. Nggak ada nurul ada sih. Ini jutaan tuh. Kita itu udah. Mau apa? Namanya juri suci. Di hari kita berdua juri suci, gue lupa. Besok itu gue ada kolonoskopi. Oh iya. Karena orang 40 tahun dianjurkan ngecek kolon buat usus besar ya. Untuk lihat ada polip atau cancer gitu. Gue sih gak ada keluhan, tapi karena gue baca soal anjuran itu, gue jadwalin lah kolonoskopi. Nah, gue sama lupa sama si Nurul bahwa H-1 itu minum obat pencahat buat dikeluarin semua. Gue kan udah mau jalan, udah mau minum gue. Lo bayangin gak? Gue lagi ngejuri tiba-tiba gue gitu. Enggak, akhirnya gue gak jadi. Nggak jadi. Cuman kita lagi coba jadwalin aja ya. Gue bilang ke dokternya, maaf ya dok, gini. Apa aja yang lo lakukan untuk badan lo setelah sadar bahwa kita kan sekarang lagi hitung mundur? Apa aja gue lakuin? Ya. Tentu makan nasi padang. Enak Pras. Nggak, tapi enak. Bukan nasi padang, masakan ibunya Pras. Masakan itu, ini bukan nasi padang. Bukan nasi padang, Oh dia memang memarketinnya bukan. masakan ibunya Pras. Kalau buat gue makan enak tetap wajib kalau buat gue. Tapi gue tuh makan paling cuman sehari 2 kali. Dan itu pun juga full protein kalau di pagi. Jadi gue masih bisa makan bebek yang muslim, masih bisa makan padang, masih bisa. Bukan padang ini. Ya. Ini bukan padang. Iya. Masakan ibunya Masakan Pras. ibunya Pran. Orang mana ibunya Pran? Bukan masakan padang. Masakan ibu padang sih. Ya apapun ya ini, gue juga nggak ngerti lah masakan padang kayak gimana ya. Nah, apa yang gue lakuin? Scan jantung itu penting buat gue. Gue juga. Ya, lu general check up selalu. Iya, lo scan jantung sampai mana? Udah sampai CT scan belum? Nggak nyampe CT scan. Dia anjurin CT scan. Lo harus sih. Enggak, kalau kata dokter
sebenarnya apa sih yang kan dulu kan ada kayak rekam jejak yang sambil treadmill sambil Iya. gue bilang sebenarnya ini sekitar berapa 70% akurat kalau nggak salah 75 kalau mau 90% akurat CT scan terus tapi sebenarnya sih saran aja nggak harus Karena gue ditelusurin tuh sampai ada penyumbatan apa enggak. Sampai otak pun juga kan di scan juga gue. tapi Tapi cairan hangat itu. efek dari situ ada sekarang gue tiap malam minum obat penurun darah tinggi Karena darah tinggi wah itu udah penanda tuh. tapi kalau kata dokter tidak ada indikasi sumbatan sejauh yang dia tahu gue tuh ngecek Meskipun darah tinggi. meskipun darah tinggi terus dikasih penurun tekanan darah jadi tiap udah kayak bapak tiap malam minum obat untuk penurun darah tinggi lo ya. Terus apalagi ada masanya gue pakai sipat juga bapak Itu lu sekarang enggak sih gara-gara lu kayak gitu ya, gue juga jadi penasaran sama tidur gue. ya Nah lu udah nggak sama sekali? enggak gue hanya sleep apnea kalau gue lelah sekali Oh, soalnya gue ada masa-masa di mana gue bangun gitu. ya iya iya Terus dia anak gue ya. gue pikir kenapa anak lo Iya anak gue. Ada masanya ada masa. lo kenapa bangun untuk kencing tengah malam Enggak. nah itu bukan sleep apnea itu lama Nggak ngerti. itu ngorok lo iya gue kasih sama dokter ciri-ciri sleep apnea salah satu ciri-ciri pasti sleep apnea adalah bangun tengah malam berputus kalau lo bangun tengah malam jadi ketika sleep apnea kan nafas lo terhambat Heeh. lo nggak bisa napas nafas lo terhambat jantung itu mompa bersamaan dengan jantung mompa tiba-tiba keluarlah hormon-hormon hormon-hormon ini yang harus keluar lewat pipis makanya penanda lo pipis tengah malam kalau lo pipis tengah malam adalah penanda sleep apnea kalau lo pipisnya 3 kali 4 kali tiap malam fix sleep apnea Anjir. iya Lu sering siang? gue nggak pernah nggak tahu sih ini kayaknya untuk tidur malam makanya sekarang gue pakai tracker karena supaya gue bisa Sih. tahu kondisi jantung gue Oh, ini masih. jam tidur gue ya tidur gue diukur untuk tahu nanti dia ngasih tahu harusnya seperti apa kalau sekarang ya gue ada olahraganya lari sekarang gue tapi lari cuma seminggu sekali karena Sabtu Minggu gue basket dan bola gitu. Tapi lo udah nggak pakai sikap tuh gara-gara berat badan Berat berkurang. badan. Kan itu kan katanya yang bikin jadi lebih resikonya nurun kan semua dari berat badan ya. betul Ya patokan gue juga itu sih. Patokan gue dari berat badan. kalau untuk otak apa ngelakuin untuk otak hasil kita kan otak lu nggak harus sesuatu nggak contoh gue kemarin ke Eurocare bayangin Eurocare bayangin dia kayak servis dia kayak untuk membaca jantung tapi untuk otak untuk ngecek apakah ada kemungkinan stroke Daya kognitif atau beda lagi nih? gue nggak tahu lagi Daya pikir atau oh bukan gue kesehatan jaringan ya? jaringan betul Ya. saraf untuk dicek gitu Ah. terus dan syukurnya waktu itu katanya nggak ada Pakai apa? wah alatnya aneh banget sih jadi kayak disetrum gitu tak gitu dicek Oke. sarafnya otak deg deg gitu dicek sarafnya terus dibaca Aman. ada noda-noda bukan noda-noda node Oh, notes, iya ada ininya. Iya. Dan kalau katanya dia aman jadi terakhir tahun lalu gue cek tuh gue nggak ada kondisi jantungnya gimana gue nggak ada kondisi otaknya gimana tapi gue takut selalu nah terus kayak gitu salah satu alasan kenapa gue udah nggak plant based lagi adalah karena dokter gizi gue bilang otak gue nggak mendapatkan asupan yang Oh iya. iya Lah, lu waktu itu ngasih tahu lo bikin dokumenter. Lu harus lihat dokumenter ini. iya betul Ternyata salah itu. bukan salah jadi dokumenternya tuh judulnya aku lupa lagi Iya. Soal performance Iya, ya kan. tapi itu tuh lebih ke atlet ternyata. Ya. Gue tuh nanya sama dokter gizi, waktu itu gue kenal live IG sama dia, terus dia nanya kondisi lu turunnya gimana, gue kasih tahu rezim gue, terus bilang emang lo apa, gue bilang gue sih pengen tajam aja, fisik dan otak, terutama otak. Terus dia bilang kenapa lu plant based gitu, karena I feel good, gue memang beneran yang ngerasa fit. Terus tapi lu nggak dapat omega 3, gue bilang omega 3 kan dapat dari kacang. Nah itu banyak omega 3 yang dipakai sama otak gitu. Gue nanya, jadi gue mesti makan apa? Mesti makan ikan. Kan gitu. Gue mulai Tapi fish oil kan bisa. Nggak boleh. Ya mungkin bisa, tapi kan lebih baik yang dari sumber yang natural. Iya. Akhirnya gue mulai makan ikan. Terus karena gue lari itu ternyata makan masa otot. Jadi Betul. kalau lari gak olahraga,
otot lo habis. Betul. Jadi katanya mesti ada rezim pembentukan otot. Betul. Nah, untuk menjaga otot idealnya makan daging. Tapi kan lo harus weight training. Betul, tapi gue body weight training jadi gue apa sih Oh. calisthenics. Ya calisthenics ya. Pakai badan sendiri. Ya. Itu gue karena gue ngikutin ada satu YouTuber di Indonesia, businessman juga, yang pengen hidup selamanya. Tahu gak lo? Oh tahu gue. Tahu kan? Yang dia kaya banget. Iya. Dia science the shit. Iya. Emang kelihatan muda banget sih. Iya, bener. Dia kayak, walaupun orang bilang kayak vampir Iya, gitu. iya, Fabio. Tapi memang body ininya dia ukurnya oke gitu. Nah, gue baru beli timbangan di rumah. Timbangan gue yang pakai itu loh, yang gini. Apa sih yang apa? Ya kan kita Itu kan nimbang naik sepeda, ini nggak kayak lagi nimbang. ini. Itu naik sepeda. Bukan, timbangan Coba gini, coba gini. belum ditaruh. Coba gini dulu. Iya kan? Gue beli sepeda nih. Gak, gue beli timbangan yang ada pegangannya, yang kayak di Fitness First. Oh, Gue beli di rumah. Hmm. Ada kayak gini. Aduh anjir, berapa ya skor gue ya? Pokoknya gue ada skor usia tubuh lo. Oh iya, di sini juga dikasih tahu. Berapa usia tubuh lo? Kan usia gua 45, usia tubuh gua 42. Oke. Tapi dia targetin si Garmin ini targetin untuk usia tubuh gua 38 atau 37. Iya. Gue beda 8 tahun. 8 tahun 9 tahun. Wow. Iya. Si Anissa ngeliat gue, Anissa tuh anaknya kompetitif banget ya. Hmm. Aku juga harus kayak gitu. Iya. Padahal cuma masalah timbangan doang. Iya. Tapi akhirnya dia jadi main pedal dia. Tapi lu jadi tahu nggak faktor apa yang menentukan usia tubuh lu lebih muda daripada usia lu sebenarnya? Kalau dari ini gue, chart yang di ini, masa otot gue, karena gue weight training dari muda kan. Masa otot gue tuh gede, sehingga pertama glukosa yang dimakan sama otot kan juga kan untuk maintain otot kalorinya juga ada kan, sehingga dia bakar kalori juga. Ya. Wow, gua harus konsisten berarti. Kak, By the way, kita jual kopi nggak sih? Kopi susu atau kopi apa? gue cerita dulu. Ya, ada susu kan gue juga. Kopi susu. Ya, gue pengen mau. Atau kopi hitam gitu kan. Udah, apa nih? Penonton itu gue udah biasa kameranya ditinggal. Kenapa dia ke situ kan karena dia sih? Oh iya. Minta itu lagi dong si apa? Nanti timnas. Yuk, Bentar lagi. ayo. Aman. Kok mati sih? Nah. Set. Jam berapa ya? Boleh ya? Oh, jam? Jam? Thank you. Makasih banyak ya. Ya, ayo. Oke, lanjut. Lama nggak lu? Pesanan lu lama nggak? Anyway, real quick, makanannya enak sekali. Enak. Mantap. Hanya saja Ya saja. emang cuma ini menunya? Atau sebenarnya ada lagi? Kayaknya ini pilihan dia deh. Ini menu yang mereka pilih buat kita. Tadi kita lagi ngomongin apa? Ini ya soal usia badan. Iya. Tapi memang sekarang ya, gue tuh mau ngisi itu dengan stories sih. Kayak sisa-sisa ini tuh gue mau isi dengan cerita aja. Supaya nanti anak gue ada yang bisa dia ceritain gitu. Lo pernah ini gak sih kayak ngerasa lo lagi lebaran, kumpul sama keluarga, terus ada satu sepupu lo atau tante lo bilang, dulu tuh si Eyang, dulu tuh si kakek tuh ini, kakek tuh gini, tapi kita nggak pernah ketemu dia karena udah meninggal duluan. Tahu nggak? Iya, tahu. Nah gue pengen ada cerita itu gitu, kayak ya kapan lah 30-50 tahun lagi. Hanya di keluarga.
hanya di keluarga gue. Maksud gue itu adalah value yang penting buat lo untuk dikenang di keluarga lo gitu. Karena gue meninggalkan cerita yang bagus buat mereka wariskan, buat mereka estafetkan. Indian itu yang matter sih. Karena kalau nggak, apa? Oh, I wouldn't realize bahwa lo peduli sama itu. gara-gara 40 pak, 40 semua berubah buat dia. Jadi Lebih membuat lo daripada punya anak. Kalau punya anak, perspektif terhadap hidup berubah. oh iya, kalau punya anak perspektif gue pada hidup berubah untuk dalam konteks bahwa gue punya tanggung jawab sekarang, hidup gue bukan buat gue lagi. Ya. Tapi anak yang tidak pernah minta dilahirkan ini Ya. harus gue urusi mencapai potensi terbaiknya. Gimana caranya gue akan bantu. Lo ingat gak waktu itu sama gue pernah Nah, kayaknya promosi juga heeh. di sebuah kayaknya acaranya tuh acara Comic Fest atau apa gitu, Comic Con atau apa gitu. Terus lu ngeliat Dipo terus bilang, Dipo lagi asik sama handphone terus Iya. ini kayak gue jadi inget gue gitu. Oh iya, Iya. Terus bilang lu pengen punya anak. yang bener. Terus lu bilang, Gue pengen punya Dipo sebenarnya. Gue jadi pengen punya Dipo. Singkatan berapa? 2015. Belum nikah kan? Belum. Belum. Lu bilang gue pengen punya anak, gue ngeliat Dipo pengen punya anak karena gue kayak gitu. Dia bilang, tapi gue pengen kayak Cristiano Ronaldo. Dia gitu kan? Enggak, Iya, Cristiano Ronaldo tuh punya anak tapi nggak nikah. Bener kan Cristiano Ronaldo? karena nih, sampai sekarang nggak nikah. argumen gue pada saat itu memang nggak mau punya anak, memang nggak mau nikah. Tapi melihat lu punya anak, ngelihat anak lu kayak gitu, oh mungkin gue mau punya anak. Gue mau nikah. Tapi semua tuh berubah. Berubah ketika di suatu sore pulang dari tim, gue ngelihat Anissa, terus gue mikir selama 5 tahun ini gue bahagia, kenapa nggak selamanya bahagia? Maksudnya konyol aja gitu untuk tidak punya selamanya dengan orang ini. Emang lu pacaran 5 tahun sebelum akhirnya nikah sama Nisa? Ya kira-kira lah. Tapi artinya gue mencoba untuk punya yang menyenangkan ini selamanya gitu. Dan memang iya ternyata pernikahannya menyenangkan. Makasih. Punya anak juga, gue kemarin malam di kamar tidur gue ya sama Anissa, gue ngelihat Alia sama Aca, terus kayak nyangka nggak sih kita punya keluarga kayak gini gitu. Karena gue sama sekali nggak expect. Belum lagi gue lemah untuk anak-anak gue. Kayak Jadi lu mau menginjakan mereka? enggak, lebih kayak gue anak bungsunya. Kadang-kadang gue ngerasanya, papa jangan gini-gini. Oh ya kak. Jadi mereka yang ngasih tahu yang mana yang bener. Paham nggak maksud gue? Kayak yang ini tuh nggak gitu pak. Papa jangan iseng sama Aca ya. Nanti Aca jadi nggak mood. Oh iya oke. Jadi gue ngerasa apa ya? Menyenangkan gitu. Lu ngerasa ada dampak dari parenting archetype orang tua lu berdampak sama cara lu jadi parent? Wah itu pertanyaan menarik tuh. Kalau orang tua gue membebaskan gue jadi apapun yang gue mau ya. Ya, Jadi apapun yang gue mau lakuin aja. gue juga mau. Tapi contohnya adalah orang tua gue tuh, bokap gue terutama bukan tipikal yang ngomong, bukan tipikal yang peluk. Untuk gue nggak ingat dipeluk bokap ke anak, jadinya meluk-meluk. Oh gitu. Physical touch, Oh sebaliknya gitu. Terus bokap gue galak dan menakutkan, gue sebaliknya. Enggak sih, kalau gue keluarga gue ya gitu-gitu aja, baik-baik aja. Dan ke anak juga gue jadi baik-baik aja. Cuman yang gue takutin adalah kalau gue nggak bisa nyampe potensi dia, itu aja. Ya, itu juga. Karena gue dititipkan dua manusia ini. Nah, Itu yang gue nggak habis pikir. ya. Gue tuh sampai kapanpun kayaknya akan selalu insecure dengan menjadi orang tua. Karena I don't think I did a good job Oh, ya? parenting. gue ngeliat postingan lo yang soal Shira, kehilangan lu, terus ini itu sedih juga sih. Jadi tadi pagi. Oh. Apa tadi pagi? Senin. Kemarin berarti. Gue kan nggak tahu mau tanggal berapa. Gue ada bayangan mungkin tanggal 22, 21, 23 tergantung itu. Itu aja udah 5 minggu. Itu adalah terlama gue ninggalin anak-anak. Gue nggak pernah pergi ninggalin rumah 5 minggu. Dalam pekerjaan ternyata ada sesuatu dalam meeting ternyata terungkap bahwa ada sesuatu yang kalau ada gue di sini, kalau gue masih ada di sini akan bermanfaat untuk Somika. Gue bilang gue mau datang ke acara itu, gue bilang sama Lia beli tiket tanggal 25. Immediately setelah gue ngomong gitu, gue langsung pusing sendiri karena gue tahu
gue baru aja mendahulukan perusahaan gue atas anak gue. Tiba-tiba Umur berapa sih ya? umur 13. Sedih itu orang udah ngomong sih udah pacaran gitu. Udah putus lagi sih. Itu maksud gue pikir semakin mereka tua, semakin mereka bisa lebih mandiri dan tidak terlalu membutuhkan gandengan bapaknya. Kalau masih kecil butuh banget kan. Mungkin ketika dia tua, dia punya kehidupan sendiri, dia punya game-nya, dia punya teman-temannya, sehingga nggak perlu orang tuanya. Ternyata itu menurut gue tidak benar. Karena mereka akan selalu butuh kita, tapi tidak dengan cara yang dulu. Misalnya, kalau dulu mereka butuh kita untuk membantu mereka pakai baju atau membantu mereka untuk makan. Sekarang mereka bisa makan dan bisa pakai baju. Tapi mungkin mereka butuh kita untuk, apalagi anak zaman sekarang ya, I don't wanna generalize, tapi anak zaman sekarang dengan apa yang mereka lihat di sosmed, terutama anak-anak gue, itu mudah sekali mereka untuk insecure sama apa yang mereka lihat di sekitar. Kayak misalkan stres dengan, aku stres banget karena aku nggak tahu mau ngambil ekskul apa, padahal ekskul adalah hal yang dinilai ketika mau daftar ke kampus dan harus selesai dengan walaupun nggak dapat kampus yang baik. Ini sih yang pernah ngomong, moga-moga dia nggak keberatan. Kalau aku nggak dapat kampus yang bagus, aku nggak bisa sukses. Gue akan ngomong panjang lebar sama dia soal sukses itu apa, soal gue itu gimana dan segala macam. Nah ternyata walaupun mereka remaja, mereka tetap butuh kita walaupun bentuknya nggak sama seperti dulu. Pada saat yang bersamaan, ternyata di setiap tahun mereka semakin tua, kita juga dituntut untuk lebih baik lagi menjadi seorang parent. Jadi nggak kejar. Kayak apa ya? Anak butuhnya kayak gini, gue kejar nih, gue sekarang udah bisa nih. Ternyata sekarang anak butuhnya kayak gini, gue coba untuk belajar supaya nyampe. Begitu terus, kata nggak ada ujungnya. I always feel like I'm lacking behind as a parent. Tapi lu pernah nanya nggak dia butuh apa? Dipo sama Shira tuh kan dua tipikal yang berbeda. Kalau Dipo tuh reserve, lebih nutup, dan dia banyak terserahnya, banyak gitu. Jadi kayak nggak mau terbuka terhadap apa yang dia mau. Sekalinya dia ngomong, oh berarti definitif. Dia tuh paling tenang dan paling bijak di rumah. Jadi nggak enakan juga berarti kan? Iya. Dia nggak pernah ngomong dia kangen Indonesia sampai akhirnya suatu hari dia nangis. Lagi karena Sira ngomong dulu kan, kapan pulang balik ke Indonesia. Kalau ini cuma 3 tahun kan, 3 tahun. Ibu nggak pernah ngomong apa-apa. Tapi dia kalau makan pengennya nasi sama abon, pengennya sama apa tentang apa gitu-gitu makan Indonesia. Sehingga suatu hari kami New Year's Eve ngelihat fireworks dia nangis, gue tanya kenapa kok, dia bilang I miss Indonesia. Kesian ya. Iya. Kalau Sira, dia ngomong kalau dia butuh gue. Dia ngomong bahwa di rumah dia akan urusan hati pasti ke gue, urusan fisik ke gue. Jadi dia kalau namanya apa ketawa-tawa gitu, having fun, ketawa-tawa menurutnya. Tapi kalau urusan sakit, pasti gue dulu yang ketawa. Nah, udah dikasih tahu pun I cannot deliver that. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Betapa beratnya jadi gue. Kan sekarang gue di Comika kan. Maksudnya gue balik lagi ngurus Comika. Semua orang pada nanya gimana tuh? Ya gue bakal sering di sini. Terus anak-anak lu? Very hard. Jadi gimana lu balik kan berarti ya? Jadi yang ditunda adalah mimpi gue untuk jadi pemimpin. Tapi keluarga nggak balik. Keluarga tetap di Amerika. Karena sekarang lu, gue aja bakal bolak-balik. Ini nanti lu balik nih? Balik. Gue Ramadan di Sana di rumah. Kan mereka butuh rumah. di New York lu Ramadan. Ya. Terus lu balik lagi ke sini. Betul. April. Mei gue balik lagi ke sana. Juni gue kesini lagi. Gitu maksud gue balik. Sampai jalan perusahaan. 2026 Lu nggak berakhir. bayangin sih. Iya. Ya. Capek. Tapi di satu sisi ya, tapi emang ini emang anak-anak gua aja sih. Kayak si Anissa dateng, kamu harus bantuin Alia ada show and tell di sekolah. Jadi dia harus menceritakan tentang dirinya. Terus show and tell apa? Ya dia harus bawa barang soal diri dia, kamu bantuin dia storytelling, kan kamu jago storytelling gitu. Itu emang kerjaan gua kan. Datanglah gua ke Alia, kakak besok ada show and tell. Iya pak, mau papa bantuin nggak? Papa pekerjaan papa seperti itu, cerita depan banyak orang ya. Boleh pak. Oke, Alia ceritain aja nih bawa foto, isi foto ini siapa aja. Terus Alia nanti bawa mainan favorit Alia cerita mainan apa. Terus sama satu lagi barang apa gitu. Coba. Dia cerita, this is my family, gini, ini main favorit toy, gini. Udah kak, udah. Oh ya udah selesai.
bisa. Lo kagum bahwa dia bisa Ya, melakukan. ternyata gue nggak guna. Iya, iya. Ngerti nggak maksud gue? Iya. Kayak anjir, kalau ini dieskalasi terus, direplikasi terus, sedih juga ya. Iya. Paham nggak? Kok dia Suatu hari bisa dia sih? nggak butuh kita lagi, Iya. dia bisa lo sendiri terus. Anjir, gue kayak, wah gimana ya rasanya ya? Ketika ada rasa bangga di diri gue bahwa kerjaan gue ini, sini lo gue ajarin, gue hidup dari sini nih. Ternyata pas dia ini lancar-lancar aja. Nah, gue pikir anak kecil kayak enggak. Oke, gue balik ke Anissa, gimana sayang gini, udah bisa anaknya. Tapi gue jadi sedih nih. Ya, kayak berarti porsi gue apa ya gitu? Apa gak sih? Ini juga sesuatu yang lagi gue pikirin belakangan ini. Oh. Jadi Mila waktu itu ngomong, kamu tuh kan sering banget jadi motivator. Pernah nggak sih kamu duduk bareng sama anak-anak sama gue soal hidup mereka dan segala macamnya? Kayaknya sekarang udah fase nggak ngebantuin mereka dengan hal itu lagi. Setidaknya untuk gue. Untuk motivasi. Enggak, untuk lebih ngomongnya lebih Oh, besar iya. lagi Jadi daripada makro. sekedar permasalahan di sekolah gitu. Tentang hidup gitu. Dan itu yang membuat gue juga makin insecure soal peran gue menjadi seorang ayah. It means that they still need me. They still need me. I'm not there. Kemarin aja salju turun kenceng banget di New York. Kalau lagi kenceng banget tiba-tiba tebel banget. Dan kalau misalkan nggak keburu untuk nebar garam jadi musim nyangkut. Gue WhatsApp anak-anak, kok nggak dibalas-balas gitu. Akhirnya sih balas, mukanya keringetan. Lagi salju ya, mungkin keringetan. Sorry, aku habis Stop shoveling. ya. Gue langsung ngerasa, it should be me. Should be me. Tapi gue tur kan, tur. Terus gue pulang ke rumah, ketemu ada teman komik lah, seorang komedian, lagi main ke rumah, lagi mau nanya lagi. Sampai kapan bang tur? Nggak tahu, gue bilang gue kalau lagi pengen gue tambah terus aja. Udah berapa show? Udah mau 60 gue bilang, udah lebih. Sudah nggak gue? Buat apa sih bang? Begini, ngapain sih lu sebenarnya? Apa sih lo cari? Gue mikir kan, Ini pertanyaan yang lo tanya ke gue di mobil. iya makanya gue ingat video lo kan, apa yang gue cari ya gitu, selain kebahagiaan diri gue sendiri ya, ketika gue di atas panggung. Nggak ada. Hah? Maksudnya? Cuman bahagia. Bener nggak? Bener, Iya kan? gue bahagia ada di stage, Sama. happy gue. Iya. Dengan semua konsekuensinya ya. Tapi kan orang ngeliat seperti egois kan? Menurut gue memang egois. itu yang paling berat dari pekerjaan ini. Semua keputusan, kalau orang ngantor, bosnya bilang pergi ke Semarang ada kerjaan, dia bisa ngomong sama anaknya, ayah disuruh, ini kerjaan, ayah terpaksa. Kalau kita ke Semarang, kita yang mau, Bener. kita yang memutuskan untuk menjadi anak. Iya, di gua rasa bersalahnya jadi makin-makin. Ya sama, iya Nah, bener. iya itu dia. Tapi bahagia kan ketika Bahagia. dia lihat itu egoisnya kita. Iya Nah, ya, buat gue lebih PR lagi dari aspek pernikahan. karena Because I get to do what I want, and like this unwritten rule that Jamila has to take care of the kids when she has her own. makanya dia ngomel soal cuci piring, Itu salah satunya betul. Oh. Ya, betul. Karena di rumah itu role gue, cuci piring. cuci piring, vacuum rumah gitu. Karena dia punya argumen bahwa gue juga punya mimpi. Ya, Gue juga pengen ngelakuin hal-hal yang bikin gue bahagia. Bukan artinya mengurus anak nggak bahagia ya, tapi betul. ada things Dia yang ada dreams and aspiration juga. Ya. Nah untungnya kalau di gue ya bedanya juga lah ya, si Anissa memang kerja juga, dia jalan aja sendiri. Ya kan Gue di Jakarta. Jamila dari pekerjaannya ke New York. Iya, karena ini lebih ke masalah geografis kan. Iya, karena gua aja yang kan ada karir Mila, ada karir gue. Kita kan objectively bisa bilang bahwa karir gua kan harus Iya. di atasnya Mila kan. Gua aja yang karirnya di atasnya Mila ketika pindah ke New York nggak pernah mendapatkan pekerjaan. Mila gue cabut dari kehidupan dan pekerjaannya, gue ke New York ya lebih struggling lagi daripada gue. Berarti pekerjaan domestik semua keluarga yang ambil alih. Udah yang ngurus keluarga, nggak ada pembantu kan di situ, nggak ada asisten rumah tangga kan? Nggak ada. Cuman anak-anak udah cukup gede untuk cuci baju sendiri. Kalau mau nyiapin makanan, mereka nyiapin makanan sendiri. Karena maid mahal di situ, Mahal. udah pasti. Dan sebenarnya nggak perlu. Sebenarnya nggak terlalu perlu. Karena semua lebih terstruktur. Semua sebenarnya lebih mudah karena anak juga bisa nyiapin makan sendiri, anak bisa nyuci baju sendiri, anak bisa ngelakuin banyak hal-hal.
bisa bantuin gue. Kalau di Amerika kan setiap hari Sabtu sama hari Rabu sampah bakal diambil, jadi household chores itu kan relatif sederhana. Cuman yang gue lakuin tuh kayak ada orang kerja di Jakarta, keluarganya di Salatiga, kayak gitu tau nggak? Iya, jauh ya. Dia pada saat bersamaan gue juga kayak nggak terlalu nyaman untuk komplain soal ini karena di Indonesia banyak banget yang ngalamin hal itu. Iya. Tapi sempat tuh terlalu cepet, kayak si Ale udah mau SD, anjir udah mau SD pak. Dan itu flyby. Ya, so fast. Cepet banget. Gue iPhone bangsa itu kan kadang-kadang suka kasih rekomendasi sih. Terus dia muncul foto anak-anak waktu zaman berapa gitu. Anak gue udah kayak Rais kan begitu. Anak gue tuh gondrong. Belum kacamata. Kayak Rais. Waktu itu Rais posting gue bilang Dipo cepet pulang. Iya. Ujian kamu mesti diselesaikan. Oke jadi. Nah anak gue belum kirain. belum. Masih 4 tahun. Iya. Mungkin tahun depan. Iya. Oh iya. Anak gue mau kuliah tahun ini, anak gue yang cewek mau SMA tahun ini. That's wild. Yang satu kuliah, yang satu SMA. Tapi salah satu imajinasi gue kan pensiun dini ya. Gue juga nggak bisa tuh memaksa gue untuk menikmati dana pensiun yang udah gue kumpulin itu untuk berhenti. Ya udah lu enjoy life, nggak bisa. Ya kita pernah ngomongin ini. Gue Iya. pernah nanya kan lu kan pensiun, terus pengen tinggal di Adelaide. Iya. Terus gue bilang emang lu nggak gatel? Nggak bisa. Iya nggak bisa kan? Ernest juga kan pas main ke rumah gue. Emang orang kayak lu, tipe-tipe kayak lu bisa apa? Nggak ngapa-ngapain gitu sih. Nih, kita mau ngelakuin ini untuk happy kan? Iya, in the end akhirnya itu gitu. Ya nyari balance itu sih, nyari balance. Makanya kan Seinfeld pernah bilang, lu pernah dengar definisi suksesnya Seinfeld? Apa? Kan pokoknya pembicaraan tuh Seinfeld tuh suka bingung ketika orang wah gila sukses sudah sekarang sukses itu dia bingung emang Definisinya apa? akhirnya dia sadar menurut gua sukses adalah ketika gua udah tua tapi masih ada yang ngasih kerjaan. In other words masih terpakai di usia tua itu kebahagiaan gua, masih kerja masih terpakai, ada yang masih mau pakai gua, jadi self worthnya jadi kayak wow ternyata gua nggak bukan kayak orang-orang yang jangan ngapa-ngapain. Nah, pekerjaan-pekerjaan kreatif ini itu gue ada banyak mencoba menjawab omongan banyak orang di awal karir. Contoh, ada yang bilang bahwa emang penulis punya karir karena kan nggak ada yang namanya manajer penulis, nggak ada yang namanya direktur penulis. Kalau sales kan pasti ada. Itu temen gue bilang gitu waktu di Cipos. Nah, menjawab itu makanya gue bikin karir gue jadi ke samping. Gue masih punya karir kok, tapi ke samping. Nah, salah satu yang gue inget juga adalah di sebuah rumah ketika gue lagi main di rumah orang ini, adalah orang yang dituakan di situ bilang, iya pekerjaan yang paling bagus itu adalah dokter, pengacara, bukan yang di kreatif. Karena lu belajar terus kalau jadi dokter, di pengacara lu belajar terus, update terus. Pulang dari situ tuh gue mikir gitu kayak, emang kita nggak bisa ya belajar terus ya? Ngerti ya maksudnya? Emang kita nggak bisa ya untuk selalu update sama ilmu ini gitu. Nah itu yang bikin appetite gue untuk terus bikin sesuatu tuh ada. Dan jawabannya udah ketemu. Apa buat lo? Bahwa kita bisa terus belajar di bidang Lah pekerjaan. gue lagi masuk ke musik ya. Ya. Maksud gue bisa banget. Iya. Stand up aja gue baru ikut kelas lagi kan, kita lagi juri. Gue baru ikut kelas komedi lagi, belajar lagi apa yang baru-baru online. Buat bekal gue ngejuri juga. Artinya apa ya? Kalau gue pensiun, gue selesai, kenikmatan untuk belajar lagi, ini lagi segala macam, gue nggak bisa ngerasain gitu. Ya. Itu sih salah satu yang jadi ininya. Ya kan? Kita berdua, you know, kita mulai pembicaraan ini aja waktu kita di umur berapa? 20-an? Gak tau gue. Kita sebenarnya berapa lama sih? Udah lama sih. Kalau Lumayan. 2010 itu adalah provokatif praktif, terus katakanlah 15 tahun lah ya. 15 tahun. 15 tahun. Zaman-zaman lu nge-tweet, ini tuh rasanya bangun tidur diikuti 3.000 orang. Itu gak? Gak mungkin gue ngomong gitu. Ya Allah. Gak mungkin malu.
Jawab bener lu. Ya Allah. Malu gue itu. Emang gue pernah ngomong gitu? Iya. Lo kan Ngarang lu. Bukan gue, bukan Panji Pragiwaksono. lu. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Mana buktinya? Malu gue. Ya. Karena lo kan mainin kata-kata follow itu. Kan follow. Iya. Followed by. Iya. Mungkin ini baru buat kita semua, Twitter kan baru. Hmm. Terus lo ngerasa kayak lo di follow, diikuti. Iya. Lo bermain Tetep kata-kata aja malu itu. gue, tetep Iya, aja malu. iya tapi bener itu lu. Gue gak inget lagi hal-hal. Makanya kan lu bilang ini unfollow if uncomfortable. Iya bener. Karena banyak yang Protes. protes soal lu terlalu gimana gitu di Twitter zaman Iya, dulu. bener. Ingat nggak? Iya. Itu bedanya kita berdua. Apa tuh? Lu gak pernah peduli sama orang ngomong Nggak apa. peduli lah ngapain. Gue peduli. Pada saat itu Pada saat itu. People pleaser itu. ada artis yang nggak suka sama lu, tapi gue mutualan sama dia mutual friend gue juga. Terus dia nyikat lu di Twitter karena tweet lo soal ini lo rasanya diikuti itu kayaknya gara-gara ada banyak tuh soal yang kayak gitu tuh lo tuh. Terus dia nyikat lo di Twitter, kan kita follow-followan, kita kerja bareng juga. Terus si artis ini DM gue bilang, sorry ya, gue tahu lo temannya Panji, mungkin gue agak terlalu gimana juga nge-tweet soal dia ini kemarin gitu. Gue bilang, nggak apa-apa sih, gue nggak mikirin juga. Sampai sekarang dia masih sebel ya kira-kira. Enggak sih kayaknya, kan dia menyadari itu berlebihan. Pas dia DM gue, dia menyadari itu berlebihan. Siapa orang? Nanti deh, off cam deh. Oh, dia. Jangan dong. Udah kepanjangan. Ya siap. Anyway, good talk. Ya, terus. Nggak pernah Ngobrol, ngobrol. catching up, ya. Ada lagi nggak ya? Tempat makan gitu sesuatu. Ini kalau ada lagi ya. Iya. Ntar Kalau punya, Tapi kalau bisa jangan nasi gitu. ini kenyang sih. Ya, maksud gue. Kita kurang-kurangin tapi. Dari penjaraman sahabat saya Raditya Dika. Thank you. Di konten Sila kali ini kita akan ngomongin sebuah hashtag yang ramai sekali dibicarakan oleh banyak orang termasuk para menteri dan wakilnya. Kita akan ngomongin hashtag kabur aja dulu. Selamat datang di Sila. Karena Sila ini adalah konten politik dan saya punya tour politik yaitu Mensrea. Ngingetin sekali lagi bahwa Mensrea stand up comedy tour akan jalan bentar lagi. I can't wait. Materi stand up ini sekarang udah 1 jam 15-an. Seru ini, seru. By the way, gue mau nanya deh. Gue ada ide.
di akhir pertunjukan gue buka Q&A, jadi lu bisa tanya sama gue terkait politik tuh. Karena ini kan spesial tentang politik kan, dan abis nonton kan lu mungkin palanya meranggas kan karena lu tahu hal-hal baru tentang politik. Gue nanya deh, tolong kasih tahu, tolong minta, lu setuju nggak kalau di akhir main stage gue buka Q&A untuk penonton ya? Oke. Tapi sekali lagi nggak sabar sekali, 7 kota udah habis dan bahkan bentar lagi kota ke-8 habis. Yang habis kotanya adalah Bogor, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, dan sebentar lagi Medan. Udah sisa 30-an tiket, jadi mesti buru-buru. Habis itu udah nggak ada lagi. Makassar sama Palembang masih banyak tiketnya, santai aja. Di menstra.id juga. Dan Jakarta di periode pre-sale tersisa di kategori Sapphire. Jadi kalau mau aman, mau maksudnya langsung ngamanin tiket, udah langsung beli aja di situ di kategori Sapphire. Dan sekali lagi gue ingetin, gue baru sadar bahwa siapapun yang beli tiket Sapphire itu akan hoki. Karena gue naruh undangan artis-artis gue di Sapphire. Jadi ketika lu duduk di situ, kanan kiri lu mungkin artis, jadi silakan disikat aja ya. Dan satu lagi gue ingetin, selain yang megang kartu prioritas, yang bisa foto sama gue abis acara adalah pemegang sepatu HIM 500 ya. Jadi pakai sepatu HIM 500-nya, habis itu lo akan bisa ngantri foto bareng sama gue usai pemegang kartu prioritas ya. Oke. Kabur aja dulu. Kabur aja dulu adalah sebuah hashtag yang ngerespon kegusaran masyarakat akan kondisi Indonesia. Ekonomi yang susah, kesempatan yang tidak ada, meritokrasi yang juga tidak ada, dicontohkan sama pemimpin-pemimpinnya. Anak presiden bisa jadi ketua umum partai, anak presiden didorong menjadi wakil presiden, anak presiden yang ketua umum partai tadinya menjadi kepala daerah, di utak-atik aturannya. Merit ini jadi tanda tanya, kepake nggak sih ilmu gue kalau ujung-ujungnya orang dalam gitu. Nah, semua ini mengakibatkan frustrasi di antara masyarakat, sehingga ada banyak banget orang yang bilang udah kita kabur aja dulu kata mereka. Nah, kemudian ini memancing reaksi karena ada yang bilang nggak nasionalis, termasuk Pak Bahlil bilang, saya menaguhkan nasionalisme Anda kalau Anda mau kabur ke luar negeri. Wamennya bahkan ya udah kabur aja, nggak usah balik kalau perlu. Wamen ngomong gitu, walaupun menterinya kan Menaker ya bilang itu berarti kritik untuk kita lah, berarti kita mesti lebih baik lagi. Menteri sama Wamennya agak beda nih. Wamennya kayaknya anak baru ya, jadi belum mesti anak baru dalam konteks kepejabatan gitu. Saya belum media training. Masa menteri ngomongnya kayak gitu sih, aneh banget dah. Tapi jadi rame kan. Nah, gue tertarik untuk ngebahas ini. Pertama-tama, gue mau ingetin dulu bahwa kabur aja dulu tuh bukan fenomena baru-baru ini. Kabur aja dulu udah dari lama. Baru ada hashtagnya aja. Tapi kecenderungan untuk udahlah persetan Indonesia gue keluar negeri itu udah dari lama, udah dari dulu. Kalau nggak percaya tanya aja sama orang eksil yang ada di Belanda, di Jerman tuh, itu kan kabur aja dulu itu eksil itu. Karena waktu itu kan PKI dianggap sebagai organisasi terlarang, lalu simpatisan PKI yang sekolah lagi sekolah di luar negeri nggak bisa balik, atau bahkan dari Indonesia, ya udah gue kabur aja dulu gitu. Udah dari dulu, nggak usah jauh-jauh. Pak Prabowo aja kabur aja dulu ke Jordania. Pusing nih, aku dituduh yang enggak, kabur aja dulu gitu. Udah dari zaman dulu. Bahkan kalau lu ke Leiden University di Belanda, itu ke Leiden, di kampus Leiden University itu ada patung orang Indonesia pertama yang dapat gelar doktor. Aku lupa lagi namanya siapa, lu bisa Google ya. Itu juga kabur aja dulu tuh, karena ya orang di Indonesia kagak bisa dapat gelar doktor gitu. Jadi orang Indonesia pertama yang punya gelar doktor itu punya patung. Patungnya segini, gue pernah ngeliat patungnya sekitar segini. Patung perunggu itu ada kayak dudukannya gitu. Dan bahkan sebelum itu,
sarjana pertama Indonesia. Itu namanya, gue lupa ya, namanya Raden Mas Panji apa gitu. Gue ingat karena ada nama guanya. Namanya Raden Mas Panji siapa? Dia adalah kakak R.A. Kartini. Kakaknya R.A. Kartini adalah sarjana pertama Indonesia. Dia bukan orang Indonesia yang pertama daftar. Ada lagi namanya lain lagi, gue lupa. Ada orang Indonesia pertama yang mendaftar kuliah. Orang Indonesia pertama yang berkuliah itu di Belanda. Tapi dia sempat berhenti dulu, terus melanjut lagi. Sehingga si Raden Mas Panji ini yang akhirnya jadi sarjana pertama. Itu juga karena ya orang gak ada pendidikan di Indonesia, di level perguruan tinggi, ya kabur aja dulu. Intinya, kabur aja dulu, itu udah dari lama. Hashtagnya aja yang baru. Persis kayak selfie. Selfie itu kan hashtagnya aja, namanya aja baru. Bukan hashtag, namanya aja, istilahnya baru. Padahal kan orang selfie dari zaman dulu. Banyak banget kan orang moto dirinya sendiri. Baik ke kaca, ataupun begini pakai alat yang jadul gitu. Banyak. Gue aja punya foto lagi begini. Waktu gue umur 7 kali. Masih kecil, tahun berapa? Tahun 80-an kali. Aktivitas selfie udah dari dulu. Tapi pas namanya selfie, langsung jadi fenomena kan. Fenomena selfie, wifi, gitu-gitulah. Namanya aja yang baru. Aktivitasnya udah dari lama. Termasuk, kabur aja dulu. Kabur aja dulu udah dari lama. Bahkan pembaca buku nasional ISMI gue akan ingat bahwa waktu itu gue pernah didatengin sama seseorang bilang bahwa dia pengen minjem duit gue untuk praktis ya, untuk kabur aja dulu. Karena dia adalah dosen. Dia merasa Indonesia bukan tempat yang tepat untuk anak-anak kayak saat itu. Gue ngerasa, dan gue tulis di buku nasionalisme, kata gue, surang bener ya Indonesia, dosennya aja gak yakin sama Indonesia, gak yakin dengan pendidikan Indonesia. Anak-anaknya mau dibawa ke serikat-serikat semua. Waktu itu ngomongnya adalah mereka ikut lotre green card dan dapat. Cuman masalahnya untuk bisa keluar negeri, mereka harus punya sekian ratus juta di tabungan, dan nanti diganti. Katanya mereka kalau perlu suami istri ini dua-duanya kerja double deh untuk balikin uangnya Mas Panji gitu. Dan gue ingat sekali di buku nasionalisme itu gue nulis dengan kekecewaan, tapi bukan kecewa sama mereka ya, gue kecewa sama keadaan di Indonesia aja, bahwa apa harus keluar negeri gitu untuk punya kehidupan yang lebih baik gitu. Cuman pada akhirnya duitnya balik dan anak-anaknya, gue kenal anak-anaknya sebelum berangkat, gurus gitu. Pas balik-balik dewasa dan keren-keren semuanya gitu. Jadi berhasil gitu, kabur aja dulunya tuh berhasil. Gue gak tahu sekarang mereka masih di Amerika Serikat atau balik lagi ke Indonesia, gue gak ngerti. Tapi kabur aja dulu udah dari lama. Yang berarti sebenarnya kegusaran masyarakat akan Indonesia juga sudah dari lama. Cuman kenapa sekarang jadi besar? Selain karena hashtag kabur aja dulu baru ada sekarang. Tapi karena kemungkinan karena rasa frustrasinya makin-makin. Ada hal-hal yang mereka lihat di Indonesia yang membuat mereka berpikir, waduh, suram nih gitu. Padahal sih suram nih itu udah keresahan banyak orang. Kayak tadi gue cerita tuh, orang yang mau minjem duit sama gue, yang pada akhirnya minjem duit sama gue, dosen itu, dia kan juga bilang, aduh suram nih, kan gitu kan. Jadi sebenarnya kesuraman itu udah dari lama. Terus ditambah dengan, ini menurut bacaan gue, menurut gue emang ada pihak yang sengaja ngipas-ngipas untuk membuat pemerintah Prabowo Gibran ini buruk, tambah buruk lah. Gue sering mengkritik mereka ya, tapi gue juga mau ngomong bahwa kadang-kadang ini kritiknya agak disproporsional. Memang ada sentimen aja, ada sentimen yang udah kesebel, benci, kecewa dan segala macemnya, sehingga jadi lebih parah dari yang seharusnya. Karena kan gue bilang kan, keresahannya udah dari lama. Cuma sekarang tuh, dan pemerintah berantakan mah, ya Allah, bukan cuma Prabowo Gibran kali, pemerintah berantakan mah ada mulu. Ada aja alasan untuk kecewa sama pemerintahan Republik Indonesia, beneran deh. Dan siapapun yang bilang, enggak tapi ini lebih parah, lupa kali apa yang terjadi di eranya Habibie,
Megawati, Gus Dur, SBY, bahkan walaupun bukan ekonomi oke lah, rapornya oke, hal-hal lain, Soeharto, Soekarno, selalu ada alasan untuk kabur di Indonesia, ada. Cuman sekarang dengan sosial media jadi makin kegulung gitu. Jadi mungkin itu gue selalu bilang ya, ada pihak-pihak yang diuntungkan dengan Prabowo dan Gibran ini makin kelihatan jelek. Ada orang dengan agenda tertentu. Kalau kita kan enggak ya, kita kan rakyat Indonesia. Kita mah mengkritik ketika menurut kita perlu dikritik dan mendukung kalau menurut kita perlu didukung rakyat Indonesia gitu. Gue ambil contoh, gue banyak sekali mengkritik Pak Prabowo di stand up gue terutama. Tapi ada beberapa program yang gue dukung, makan bergizi gratis gue dukung jalannya, walaupun memang harus lebih baik lagi dari sisi eksekusi gitu. Nah jadi kayaknya itulah yang membuat makan bergizi gratis ini jadi lebih ramai dari yang seharusnya. Tapi mari kita bahas soal kabur aja dulu. Boleh nggak sih kabur aja dulu? Pertama-tama, tulisannya kan kabur aja dulu, bukan kabur aja. Bedanya apa tuh? Kabur aja sama kabur aja dulu. Yang kedua itu ada indikasi bahwa akan balik kan. Kabur aja dulu. Karena kalau ada apa-apa atau keadaan lebih baik, kita balik. Kabur aja dulu. Jadi kabur aja dulu lebih punya nuansa positif ketimbang kabur aja. Kabur aja dulu tuh setidaknya oleh gua terasa kayak, aduh emang keadaan lagi nggak oke nih, kita kabur aja dulu deh. Kalau oke kita bisa balik lagi. Gitu. Jadi harusnya orang nggak terlalu keras bereaksi sama kabur aja dulu. Apalagi keras menganggap bahwa orang yang kabur aja dulu ini nggak nasionalis. Gue punya banyak contoh sih gue. Jadi di Twitter itu banyak banget orang-orang yang ngasih alasan kenapa mereka pengen kabur aja dulu. Kayaknya ada yang gimana sih caranya? Gimana sih cara ngelihat archive? Oh ini bookmarks. All bookmarks. Gue udah tandain. Ya kok nggak ada bookmarks. Ya, kok hilang sih bookmarks gue? Apa gue like ya? Guys, gimana cara ningkat likes guys? Pikir gue perlu highlights? Bukan. Likes? Bukan. Aduh, gue nggak nemu lagi. Oh, mungkin di notes gue. Mana ya? Itu nggak ada lagi. Ya udah lah ya. Tapi gue ngeliat ada banyak ngoceh sendiri gue. Gue ngeliat ada banyak orang di Twitter yang cerita kenapa mereka berganti paspor menjadi paspor Jepang. Kenapa mereka berganti paspor menjadi paspor Singapura. Kenapa mereka pergi ke Jerman. Ada banyak banget alasannya. Ya, contohnya, dan memang harus diakuin emang ada alasan-alasan yang udahlah gue nyerah sama Indonesia. Ada juga alasan-alasan yang pragmatis yang kayak aduh ini menyusahkan gue dari sisi pekerjaan gue. Contoh nih ya, ini gue lupa ingat kejadian persisnya. Kurang lebihnya kayak gini. Jadi ada seorang perempuan yang memutuskan untuk ganti warganegaraan jadi warga negara Singapura. Bukan karena dia nggak cinta Indonesia, bahkan menurut ucapannya dia agak nggak mungkin dia nggak cinta Indonesia dan agak nggak mungkin dia tidak ngerasa Indonesia adalah identitas dia yang sesungguhnya. Di benak dia ini urusan dokumenan aja karena dia memang kerja di Singapura. Dia kerja dengan orang-orang lain yang warga negara Singapura. Dia paspornya hijau nih warga negara Indonesia. Nah permasalahannya adalah pekerjaannya dia itu seringkali mengharuskan dia ke luar negeri. Atau lebih tepatnya ada peluang-peluang dalam pekerjaannya dia, peluang bisnis, peluang deal-dealan yang terjadi di luar negeri. Dan setiap kali dia mau ke luar negeri, kesulitan karena paspor kita tuh kan lemah. Untuk ke sejumlah negara tersebut, orang Indonesia itu harus ngurus visa. Singapura ini salah satu paspor yang terkuat, bukan cuma di Asia Tenggara, bahkan di dunia. Kuat enggaknya itu diukur dengan kalau lu orang Singapura, lu nggak mesti ngurus visa ke beberapa negara. Bayangin,
gue nggak tahu apakah benar atau enggak negara-negara muslim ini cuma untuk gambaran aja. Bayangin orang yang kerja di sebuah perusahaan, kita mesti pitching ke Inggris, oke? Pemegang paspor Singapura bilang, oke kalau gitu beli tiket gue berangkat. Pemegang paspor Indonesia bilang, iya oke kalau gitu gue berangkat, tapi gue ngurus visa dulu ya. Berapa lama ngurus visa? Mungkin 3 minggu kalau dapat jadwal interviewnya. Aduh lama banget, orang mesti berangkat minggu depan, berangkatlah dia. Setiap kali ada kesempatan yang serupa, orang ini pemegang paspor ini nggak bisa jalan, nggak bisa berangkat. Yang berangkatin, udah, bilang kesempatan. Karena dia adalah orang yang ingin menjalankan pekerjaan dengan baik, profesional, itu bidang dia belajar itu, dia bisanya itu, bahkan dia ngerasa terbaik itu, penghalangnya cuma masalah paspor. Dia berpikir pragmatis aja, itulah. Pindah jadi warga negara Singapura, biar paspor gue membuat gue jadi bisa keliling dengan mudah. Ini alasan untuk kabur aja dulu ini juga diamini sama orang yang waktu itu bilang dia ganti ke paspor Jepang. Ada lagi kisah lain. Orang Indonesia kuliah di Jerman. Di Jerman dia pintar sekali. Lalu dia apa istilahnya kerja praktek magang di sebuah perusahaannya happy sama dia. Lalu gue lupa nih kondisi teknisnya seperti apa ya, tapi intinya adalah pokoknya untuk mendapatkan peluang yang perusahaan itu sediakan, dia tuh harus jadi warga negara Jerman. Dia bimbang, apalagi dia tahu gue sebut aja ini ponakan sepupu gue. Dia tahu gue Indonesia banget gitu. Jadi kayak, ini kalau misalnya Mas Panji tahu gue pindah warga negara gimana ya gitu. Karena gue mah terserah aja. Akhirnya tapi dia ambil kesempatan itu untuk mengambil pekerjaan tersebut. Harus jadi warga negara Jerman, ganti dia jadi warga negara Jerman. Keputusan untuk mengganti ke warga negara Jerman karena setelah dia lihat peluang karirnya di Indonesia, nggak ada pilihan di Indonesia. Nah, ini juga sesuatu yang mungkin sering lo dengerin. Orang kuliah di luar negeri nggak balik ke Indonesia. Ini dulu yang LPDP ya. LPDP mah Anda kan dibayarin karena dijanjikan. Sebagai syarat adalah Anda mesti balik lagi. Jadi kalau emang janjinya kayak gitu, ya lu tetap mesti balik lagi. Ya, maaf ya. Gue sering ketemu, gue lagi tur ke luar negeri, anak-anak LPDP yang nggak mau balik ke Indonesia itu ketemu gue mulu. Gue mau gimana kata gue? Lah lu mah orang bagian dari janji lu mesti balik. Cuman banyak di antara mereka tuh yang gue kalau balik nggak ada kerjaan. Nah, itu tuh bukan isapan jempol belang, itu beneran adanya. Orang kalau udah kuliah ke luar negeri, kualifikasinya tuh beda dengan yang ada di Indonesia. Apalagi kalau udah kuliah di luar negeri, kerja ke luar negeri, balik ke Indonesia, kualifikasinya beda. Dan mungkin orang akan agak kesulitan untuk membayangkan, tapi sederhana aja adalah misalnya siapa sih nama pemain sepak bola muda Indonesia? Gue sebutnya Evan Dimas lah ya, walaupun dia gak muda-muda banget. Tapi misalnya Evan Dimas, gue mau ngomong U19 karena gue tau ada nama-nama U19 yang lain, tapi gue lupa. Tapi misalnya Evan Dimas U19, terus kelar menjadi bagian dari timnas U19, dia mau jadi pemain profesional. Dia keterima di misalnya gue menyebut klub Liga Inggris yang papan tengah, Manchester United deh, brandnya gede. Misalnya Sunderland deh, nggak apa-apa aja Sunderland, sedih sih tapi Sunderland, oke. Misalnya Evan Dimas setelah U19 dia masuk Sunderland, dia masuk Sunderland tim B, terus masuk Sunderland tim A. Di situ dia udah punya standar gaji kan, karena dia udah berhasil tembus Sunderland tim A gitu loh. Kebayangkan maksudnya, jadi walaupun memang masih Sunderland, walaupun mungkin bukan Blackburn Rovers atau bukan Chelsea, bukan Liverpool, bukan Arsenal, bukan MU, bukan Leicester, bukan gitu-gitu, tapi dia udah bermain di Inggris. Nggak tahu deh Sunderland sekarang di Premier League atau di apa namanya kalau liga di bawahnya, liga 2-nya, gue nggak tahu apa. Nah, dia main di situ, kepake orang dia starter gitu. Nah, ditanya sama keluarganya, lu nggak kangen balik ke Indonesia? Lu mau balik ke Indonesia? Si Evan Dimasnya bilang, mau sih gue balik ke Indonesia. Cuman masalahnya,
di Sunderland gaji gue sekian, level bermain gue sekian, ya gajinya ngikutin level bermain ya, gue tuh mampu main seperti ini. Lalu layaknya gue digaji segini. Kalau gue balik ke Indonesia, nggak ada yang bisa bayar gue. Gue bisa aja kerja di perusahaan-perusahaan yang levelnya di bawah, atau bermain di klub sepak bola yang levelnya di bawah Sunderland, bisa aja. Paling frustrasi dikit karena yang lain pada solo. Cuman permasalahannya, gue kan hidup di Sunderland dengan anak dan istri dan 3 anak. Gue udah punya gaya hidup nih seperti ini. Kalau gue balik ke Indonesia, bisa nggak gue menjaga gaya hidup itu? Bisa nggak gue menghidupi anak-anak gue? Anak-anak gue hidup di Inggris, pendidikannya oke. Di Inggris, jaminan sosialnya juga oke. Gue lupa deh, kalau nggak salah Inggris juga ya, yang kalau lahir nggak bayar. Karena biaya persalinan di cover sama pemerintah. Di Jerman sih, di Belanda tuh gue tahu biaya persalinan di cover sama pemerintah. Konon BPJS juga udah sih. Tapi intinya semua infrastruktur untuk anak-anak gue di sini udah baik gitu. Ketika gue balik atas nama cinta Indonesia nawarin apa buat gue? Pendidikan yang lebih baik daripada di Inggris? Ragu gue. Jaminan sosial lebih baik daripada di Inggris? Ragu gue. Memang sih Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi kan masih cita-cita ya, belum kejadian. Karir yang lebih baik untuk gue main di Sunderland. Tapi masa iya Sunderland levelnya sama atau di bawah klub-klub di Liga Indonesia? Belum lagi gue tahu tuh korupnya kayak apa di sana. Belum lagi gue tahu tuh main-mainnya kayak apa di sana. Belum lagi gue tahu gajinya banyak nyangkut di sana. Ya ngapain gue balik? Gitu kata Evan Dimas kan. Nah bayangin kayak gitu, tapi di dunia keprofesian. Karena memang standar di luar negeri itu jauh banget dibandingin di Indonesia. Saking jauhnya, pencapaian lo di Indonesia nggak dinilai sama orang di luar negeri. Gue bukan cuma ngeliat itu dari karir gue di stand up ya. Gue ngeliat dari orang-orang Indonesia yang ada di New York. Gue nih, orang pada nanya, kamu si Panji kan kabur juga tuh ke Amerika Serikat. Guys, gue nih di Amerika Serikat nggak mungkin dianggap nggak nasionalis tuh, nggak mungkin. Makanya Bahlil nggak ngomong gue nggak nasionalis, nggak mungkin tuh nggak kenapa. Gue nih satu-satunya orang Indonesia di sirkuit stand up comedy Amerika Serikat. Satu-satunya orang Indonesia murni. Cuman satu orang yang ketika stand up ngomongin Indonesia cuman gue. Nggak mungkin gue dibilang nggak nasionalis. Gue stand up di depan orang Amerika Serikat. Bawa bahasa Indonesia, beat gue dalam bahasa Indonesia. Nggak mungkin. Gue keliling Amerika Serikat dari kota-kota kecil seperti Goshen, Champaign, Illinois, Salisbury, Maryland, sampai Philadelphia, Atlanta, New York, menceritakan soal Indonesia. Nggak mungkin gue nggak nasionalis, cuman gue yang bawa Indonesia di Amerika Serikat, cuman gue yang ngomong bahasa Indonesia dalam joke gue di Amerika Serikat. Orang Amerika Serikat yang nonton stand up tahu Indonesia justru dari gue. Bukan cuman itu, gue manggung di Berlin, Frankfurt, Köln, Bonn, Roma, Paris, Amsterdam, Vienna, Brussels, Singapura. Gue yang bawa Indonesia, gue bawa bendera Indonesia pas gue kesana, nggak mungkin lah. Tapi bahkan gue dengan pencapaian Indonesia ini nggak ada nilainya di mata internasional. Gue terkenal loh di Indonesia. Apa artinya terkenal di Indonesia? Apa artinya? Gue punya joke bahkan. Soalnya kan gue kadang-kadang di interview, this is the biggest comic in Indonesia, give it up for Panji. Gue naik atas panggung, gue bilang, I really hate it when hosts are telling you guys that I'm very famous in Indonesia because you're not impressed. I can see it. You're not impressed. I am a huge deal, sir, in Indonesia. But you're not impressed. I know. You'd be like, so? I don't even know what Indonesia is. Gitu kan. Terus joke-nya adalah, telling you guys that I'm big in Indonesia is like telling you guys I have a big dick for an Indonesian. It doesn't matter. Beat itu, by the way, works all the time. Tapi orang di Amerika Serikat tuh nggak impress. Emang kenapa kalau misalnya lu lucu di Indonesia? Emang kenapa kalau lu terkenal di Indonesia? Ya Amerika beda lagi. Orang-orang di Indonesia udah megang posisi manajer, posisi direktur, pindah ke Amerika Serikat ke New York terutama, nggak dinilai. Saya ini direktur utama lo di Indonesia. Orang Indonesia juga, ya apa, lu perusahaan apa? Lu mau bandingin tempat lu kerja sama Apple? Emang sama menurut lu? Jadi direktur utama Apple dibandingin direktur utama perusahaan yang ada di Indonesia itu sama? Nggak dianggap. Nggak dianggap. Sehingga itu berarti
ketika Rasulullah SAW udah jadi direktur utama di perusahaan Amerika Serikat, balik ke Indonesia tuh siapa yang sanggup bayar? Ini tuh sebuah kewajaran. Kalau mau balik ke Indonesia wirausaha, nanti beda tuh. Itu bisa tuh, lu ikut ngebangun Indonesia dengan kewirausahaan lu. Itu juga sangat mungkin. Cuman masalahnya perusahaan itu punya standar. Bukan cuma standar gaji, standar operasional. Bisa frustrasi orang yang biasa di Amerika Serikat kerja di Indonesia. Ya Allah. Kurang banyak apa sih keluhan orang soal kerja di BUMN? Yang senioritasnya tuh di atas segalanya. Senioritas di atas merit. Gak usah pura-pura lah orang BUMN. Gue terima semua komplain-komplainnya tuh di email yang masuk ke seniorwlt@gmail.com yang gue bahas di podcast Work Life Trampolin, podcast karir dan bisnis. Kerjanya bacain keluhan-keluhan orang tentang karir dan bisnis untuk gue bantu selesaikan. Mau jadi apa coba? Mau jadi apa? Orang yang udah kerja berdasarkan merit di luar negeri, ke Indonesia itu mau jadi apa coba? Nah, orang kan kemudian bertanya-tanya, kenapa kayak gitu ya? Kenapa di Indonesia sama di Amerika tuh, atau di Eropa, atau di luar negeri lah, kayaknya jauh banget. Ya karena sistem. Gue selalu bilang, kalau gue nggak tahu kalau di Eropa ya, tapi asumsi gue sama. Tapi kalau lu di Amerika Serikat, tugas lu adalah mencari tahu lu mau kemana. Tugas lu. Lu lagi di Amerika Serikat, lu bilang aja lu mau kemana. Pokoknya gue pengen jadi desainer fashion, atau gue mau jadi stand up comedian, atau gue mau jadi bankir, atau gue mau jadi entrepreneur, atau gue mau jadi apa. Pokoknya yang penting lu tahu. Kalau lu tahu, jalanin, karena rute ke sana udah ada semuanya. Lu tinggal jalan yang lurus saja. Asal lu persisten, asal lu konsisten, asal lu bertumbuh-tumbuh, nyampe lu. Persisten aja, konsisten nyampe. Kenapa? Karena jalannya udah ada, udah settle lah. Rambu-rambunya, jalannya segalanya udah. Pokoknya jalan aja. Memang mungkin jalannya panjang, tapi kalau lu jalanin nyampe lu. Udah cukup. Di Indonesia tahu mau kemana aja nggak cukup. Lu mesti tahu nih train one sebelah mana. Lu mesti tahu, ganjil genap sebelah mana. Lu mesti tahu jalan mana, jam berapa macet, jalan mana portalnya ditutup, jalan mana yang bottlenecking di hari-hari tertentu, jalan mana harus lewat jalan tikus mana yang mau lo ambil, jalan mana yang suka ada polisi. Terlalu banyak. Itulah kenapa di Indonesia street smart itu penting, bukan cuma book smart. Di Amerika Serikat, book smart cukup untuk lu punya karir. Pintar dari sekolahan cukup untuk punya karir, karena jalannya udah ada. Ilmu yang lu punya dari sekolah lu jalanin aja. Di Indonesia sekolah aja terus, sekolah terus, lu kehilangan waktu untuk street smart, untuk piawai di kehidupan. Karena berkarir di Indonesia itu nggak cukup untuk tahu apa yang lu mau capai. Lu mesti pintar nemu selahnya. Itulah susahnya kenapa di Indonesia sistemnya belum jadi. Di Amerika Serikat sistemnya udah jadi. Jalan itu adalah sistemnya. Di Indonesia sistemnya bukan cuma belum jadi, berubah dulu dengan ganti kabinet, ganti menteri. Kemudian banyak orang curangnya. Akuin aja, emang dari titik yang kita inginkan, dari titik kita berada ke titik yang kita inginkan, emang ada orang curangnya, ada orang nyelak, ada orang melanggar rambu, ada orang masuk jalur busway, ada orang totot minta dibukain jalan. Astaga, capek bener. Nah, jadi pertanyaan kan, siapa tuh yang punya tanggung jawab untuk bikin sistem yang benar, jalan yang jelas di Indonesia? Kenapa di Amerika Serikat atau di Eropa rutenya udah jelas, sistemnya udah ada, dan di Indonesia enggak? Jawabannya ada di pemerintahan. Hashtag kabur aja dulu itu tidak bisa direspon oleh pemerintah sebagai tidak nasionalis. Ya udah kabur aja nggak usah balik. Nggak bisa. Mereka kabur karena ketidakbecjusan lu menjadi pemerintah Republik Indonesia, dan bukan cuma lu, kabinet yang sekarang, lu selama ini. Jadi orang mah gimana ya, kita mah secara insting mah menyelamatkan diri kita sendiri aja dulu, udah pastilah. Udah pasti itu. Kalau kita ngeliat kita nggak selamat di tempat ini, ya kita kabur aja dulu.
Pertanyaan adalah gimana caranya lu memperbaiki diri lu, itu gitu aja. Kalau lu memperbaiki diri lu, pemerintah memperbaiki Indonesia, nggak akan kehilangan talent. Kalau lu adil, kalau lu bener, kalau lu berimbang, kalau lu bikin sesuatu untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan golongan, orang nggak ada alasan untuk kabur. Tahu nggak, gue tadi habis wawancara sama bocah kosong, Maiden, Kathy sama Fior, yang dijuluki bocah-bocah kosong aja komplain soal pajak yang mereka bayarkan dengan timbal balik yang nggak selayaknya. Padahal katanya mereka kosong. Kata gue sih kayak kosongnya gimmick ya, tapi untuk orang-orang yang labelnya adalah kosong otaknya, mereka aja tahu bahwa gue bayar pajak mahal banget, mana timbal baliknya, mana jalan yang lurus, mana sistem yang jelas, mana keadilan, mana kompetensi berdasarkan merit dan bukan berdasarkan orang dalam tuh mana. Buat apa gue punya ilmu? Makanya kayak frustrasi gue terhadap Marcel kan, buat apa coba gue punya pendidikan kalau misalkan ternyata orang-orang yang jabatannya harusnya jabatan orang tertentu itu diisi sama orang populer gitu. Maksudnya mana itu? Lagi pula, orang-orang yang ada di luar negeri ini, ketika mereka berprestasi, langsung diaku pasti. Sekarang orang pada kesel nih, nggak nasionalis lu, gitu. Karena juga kalau sukses, lu aku pasti. Lu anggap sebagai kebanggaan, ini orang Indonesia tuh, gitu. Pasti gitu juga, ujung-ujungnya. Permasalahan orang Indonesia adalah menilai kecintaan terhadap Indonesia dari hal-hal cetek. Pakai baju asing, katanya cinta Indonesia. Aduh, yang benar aja lah. Kan lu sama gue sering banget melihat ada orang dari atas sampai bawah pakai baju dari Indonesia, pakai batik, tapi korup. Masa lu mau bilang dia cinta Indonesia hanya karena dia pakai batik, tapi dia ngambil duit rakyat? Terus emang kenapa kalau ada orang pakai produk asing, kalau dipakai untuk memajukan laptop, handphone yang lo pakai, itu produksi Indonesia. Tapi kan bisa memajukan. Usaha ini startup yang suatu hari akan jadi unicorn ini kan toolsnya kan bukan dari asing, apalah. Ngomong pakai bahasa Inggris mulu, nggak nasionalis. Gue ngeliat ada orang bahasa Indonesia mulu, bandit, apalah, apa gitu. Maksud gue, cetek banget gitu. Tapi itu mungkin menggambarkan intelektual kita ya. Masih menilai kecintaan Indonesia dari hal-hal yang cetek gitu. Padahal sebenarnya menurut gue sih lebih ke mereka tersinggung aja, minder karena nggak bisa bahasa Inggris. Kata orang bahasa Inggris terus, alah nggak cinta Indonesia ya. Itu orang pakai bahasa Inggris mungkin udah banyak berkontribusi untuk Indonesia. Kata gue mah, orang kalau mau kabur aja dulu ya biarin aja. Kayak cinta. Katanya kan gitu kan. Apa sih ungkapannya, tapi ini adalah kalau emang cinta biarkan dia pergi. Karena kalau dia mencinta toh dia akan kembali. Gitu kan? Yeah. Tugas kita di Indonesia adalah membuat Indonesia lebih baik. Persis seperti apa yang gue lakukan ketika gue berkarir di Amerika Serikat. Tapi gue masih mengkritik Indonesia, mengkritik pemerintah Indonesia ketika perlu dikritik. Itu kan sebenarnya kan menandakan bahwa bahkan dari luar negeri pun gue tuh masih mengawati karena masih peduli. Domisili aja. Ini nggak beda sama orang Salatiga tinggal di Jakarta, tapi masih aktif mengkritik pilkada Salatiga karena ada salah satu calon misalnya yang korup gitu misalnya ya boleh kan, nggak boleh lu ngomongin Salatiga, lu kan udah kabur ke Jakarta lah. Gue mah selamanya orang Salatiga, aneh lu gitu kan, sama lah ya, masa jauh-jauh dah. Muhammad Hatta
Muhammad Hatta kan tinggal di Belanda belasan tahun, berapa tuh? Cari aja sendiri. Belasan tahun dia tinggal di Belanda. Udah kelar kuliah nggak langsung balik. Dia menjalankan harian gitu, jadi kayak buletin gitu. Awalnya buletin mahasiswa, terus lama-lama jadi kayak buletin pergerakan gitu. Dia nulis di situ, dia kalau nggak salah pamfletnya dan dia juga nulis. Dari situ dia ngeritik pemerintah. Memang pemerintah Hindia Belanda sih yang dia kritik, tapi kan rezimnya Indonesia saat itu kan emang pemerintah Hindia Belanda. Dari Belanda dia mengkritik tanah airnya, dia mengkritik pemerintahnya. Apa lu mau bilang Muhammad Hatta nggak boleh mengkritik? Nggak boleh, lu kan tinggal di Belanda, ngapain lu masih nulis tentang Indonesia? Itu Muhammad Hatta keras banget mengkritik pemerintahan Hindia Belanda. Keras banget. Saking kerasnya, di sidang. Ditangkap di sidang. Masa ketika lagi di luar negeri, terus udah aja lu kalau lagi di Amerika Serikat ngomongin Amerika aja, ngapain ngomongin Indonesia? Ya ini historis banget. Muhammad Hatta dari Belanda masih ngomongin Indonesia. Saking parahnya ngekritik, sampai ditangkap di Belanda, di sidang di Belanda di Den Haag. Pakai pidato pembelaan yang terkenal itu, Muhammad Hatta nulis pidato pembelaan Indonesia Free. Indonesia Free. Yang di dalamnya dia mengutip penyair dari Belgia declare, hanya satu tanah yang saya sebut sebagai tanah airku, dia tumbuh dengan perbuatan, dan perbuatan itu adalah perbuatan. Jadi lu mau di Amerika Serikat, di Jepang, di Jerman, ataupun di Indonesia, lu sah menyebut Indonesia sebagai tanah air selama lu masih melakukan sesuatu untuk Indonesia. Walaupun dari Belanda, walaupun dari Inggris, walaupun dari Australia, kalau lu masih ngelakuin sesuatu untuk tumbuhnya tanah air Indonesia, lu masih sah menyebut diri lu sebagai orang Indonesia. Justru orang-orang yang bilang, alah lu di luar negeri nggak usah peduli sama Indonesia, tapi nggak pernah melakukan apapun untuk Indonesia, hanya cuma ngomong kayak gitu doang, dia justru yang nggak berhak untuk mengaku orang Indonesia. Karena menurut Muhammad Hatta, identitas lu sebagai orang Indonesia ditentukan dari kontribusi lu untuk Indonesia. Pertanyaannya, wahai orang-orang yang mengaku orang Indonesia, apa yang sudah Anda lakukan untuk Indonesia? Sampai ketemu di episode minggu depan. Seperti biasa, kalau menurut ini bagus untuk dirilis, voting aja, rilis bang, rilis. Ntar kalau misalnya banyak yang rilis, gue rilis. Kalau enggak, gue tahan aja untuk benar. Thank you, bye. Bulan tuh pengen nge-review kamera. Oke. Pengen. Karena sering banget lihat majalah fotografi itu terpolarisasi jadi dua. Ada majalah yang bahas soal produk, ada yang majalah bahas soal teknis fotografi. Entah kenapa gue lebih tertarik sama yang produk. Oke. Gue terkagum-kagum bisa ya orang ngebahas kayak begini gitu. Oke, kok bisa orang ngebedah produk segitunya? Iya, udah produk sampai segitunya dikasih dia, wah ya tahu nggak bahwa yang ini itu miss sepertiga terus loh exposure-nya. Itu sebabnya kalau pakai slide warnanya keluar. Widih. Kan yang wow, ternyata begitu ya. Oke. Ada hal-hal seperti ini yang bisa dikasih lihat gitu. Oke, nah makanya dari situ jadi punya keinginan lah. Ya buat udah jadi ada itu udah reviewer. dari kecil udah kepengen. Oke. Nah, kerja di majalah Cip. Abis itu keluar dari majalah. Ya, Masuk ke langsung bikin. langsung bikin Jagat Review. Jagat Review. Dalam bentuk website. Website. Berarti jagatreview.com. Betul. Bikin sendiri. Sama teman, beberapa orang teman. Oh, teman yang bikin HTML yang bagian gitu. Ya, ada yang bikin HTML-nya, ada yang ngisi perlu. Waktu itu bikin udah rame langsung, soalnya udah ada yang support langsung untuk bikin. Oh, berarti udah dimodalin. Udah ada. Ada teman yang tiba-tiba nyamper deh, lo ngapain gitu ya? Bikin aja. Oh, Nah, ayo bikin gitu. Temen orang kaya. Temen orang
kaya, tiba-tiba datang punya duit, biasanya gitu kan? Ada kan, kayak begitu ada aja gitu. Oke. Nah itu masih yang ada di dalam struktur Jagat Review sekarang, orang-orang itu semua yang pertama modalin. Oh, masih. Dong. Berarti kalian ini barengan berarti? Ya. Bisnis bareng gitu? Bisnis bareng. Itu bisnis bareng. Oh, berarti dirinya sendiri Kalau jadi face-nya. operasional saya. Maksudnya gimana tuh? Operasional dan face. Operasional, Iya. oke. Face Kalau yang of lain the di belakang company. aja semuanya. Kayak Linus Tech Tips. Bisa dibilang begitu. Iya kan? Iya, Linus Tech Tipsnya pakai nama dia tuh. Iya, Dulu dia juga iya. kerja di perusahaan komputer kalau nggak Iya, salah. betul. Itu dia LTT. sendiri. Iya. Bikinlah Jagat Review. Hmm. Review pertama kali di sana lah ya, review foto tuh bentuknya apa udah video? Awalnya masih tertulis. Ya, Tertulis pakai teks kan, ya. website tertulis gitu. Karena kan dari majalah udah begitu. Teks semua teks base. Text base, bedanya kan kalau di majalah kita terbatas. Oke. Kalau di majalah tuh ya itulah rebutan space. Oke. Terus pindah ke website tiba-tiba nggak ada rebutan space-nya. Lost. Lost. Bebas. Kapan aja Lu bisa mau upload. apa, iya. Malah uploadnya harus lebih cepat. Terus detailnya bisa lebih banyak. Nah ini yang dicari nih, bisa lebih banyak, bisa lebih cepat. Oke. Gitu. Nah, monetisasinya gimana? Kan dulu website itu apa tuh? Iklan. Iklan yang di Google ya, yang di atas itu. Iya, AdSense. Udah AdSense. Udah AdSense itu. Udah. Itu udah AdSense. Dulu gue inget gue bikin blog juga dapet tuh. Iya itu makanya ada AdSense sama kita bisa naruh space diri iklan kalau misalnya dari brand mau masuk Iya, jualan banner. jualan banner. Anjir lama banget. Ini gak ada yang relate nih. Jualan banner di Jualan kanan, banner kiri. kanan kiri bawah. Terus ada yang tumpuk 3. Bener. Pop up ada nggak? Pop up enggak. Ganggu. Enggak suka terlalu banner blind jadi ntar. Aduh ada masih ada lagi istilah banner blind. Zaman dulu banget. Zaman dulu banget tuh banner blind tuh. Tapi sampai sekarang masih banyak yang banner blind kan. Iya bener. Karena ya itu dia udah ini Ya kali. mau nggak mau kan. Iya, Ya udah, masuk iya, semua. udah. Bikin aja. Hmm. Ingat nggak dulu itu pas bikin versi website secara operasional udah nutup kah, udah profit kah, atau masih belum tuh? Enggak, kita memang waktu itu bikin strukturnya, kita bilang 2 tahun pertama tanpa pemasukan. Oh, udah tahu. Tanpa sponsor. Oke. Jadi dihitung itu, kalau ditanya mau jalan nggak, kalau mau jalan kita mau jalan dengan 2 tahun pertama tanpa sponsor. Oke. Karena kalau dapat sponsor dari awal, sudah langsung utang budi. Oke. Sponsor ini maksudnya brand. Brand masuk iklan, tujuannya iklan ngapain kan nggak bisa ngasih apa-apa kita, masih baru mulai. Oke. Jadinya utang budi doang. Oke. Nggak mau, kita 2 tahun beresin dulu sampai orang baca ke kita, baru kita buka buat sponsorship. Dan butuh berapa lama sampai akhirnya Jagat Review ini websitenya jadi top of mind tuh? Untuk kita mulai dari PC, Dari PC. PC. Rakitan. Oh, nggak. Yang dibahas tuh bisa rakitan dulu. Oh. Yang awal tuh bisa rakitan. Anjir. Zaman-zaman Mangga 2. Betul Masih banget. berjaya. Betul banget. Waktu itu kan orang-orang nggak mau ngurusin PC rakitan lagi. Jadi media pinginnya handphone. Oke. Nah kita bilang kalau semuanya pindah handphone ngapain gua ke handphone? Oke. Sementara yang pakai rakitan masih banyak. Oke. Jadi kita kuasai dulu aja PC rakitan. Jadi yang di review adalah komponen-komponen Komponen dulu. dulu ya. Kita mulai dari komponen PC karena lebih gampang buat kita, gampang dapat barangnya juga. Kita tahu siapa aja yang mesti dipinjemin, tapi pinjam sama siapa. Kita bikin, kita naik 3 tahun ya. Tahun ketiga kita nomor 1 di PC komponen. 3 tahun kita nomor 1 di komponen PC. Laptop mulai nyamperin ke kita. Mau dong, kita juga dong. Ikut laptop. Setelah laptop masuk ke kita, dicolek sama handphone. Jadi bukan kita yang mesti ngemis ke handphone. Handphonenya nyolek. Boleh dong, kerja sama kita juga. Gitu. Padahal tadinya nggak pengen handphone. Bukan gak pengen, Belum ke situ fokusnya. strategi aja. Oke. Kalau kita ngereknya naiknya dari handphone, Bener. tawarnya banyak. Bener. Kita ngereknya dari PC aja, terus pindah ke laptop, dari laptop ke handphone. Udah keburu di atas duluan kan, viewernya udah banyak duluan. Kalau mau beda sekalian review sumur. Nah betul, Iya, sumber sekalian. masyarakat. Iya. Sumurnya bagus. Nggak ada tuh yang bikin. Oh iya betul. Oke. Terus, nah itu udah mulai rekrutmen karyawan. Udah pelan-pelan mulai nambah. Seru juga ya. Jadi awalnya itu memang mindsetnya adalah sebuah company. Ya, Gitu. betul. Sebuah media company. Cuma pengen buat company dari awal. Iya, karena emang mindsetnya media dan belajarnya juga dari media. Kan belajar nge-reviewnya juga dari media yang proper gitu. Mindsetnya media banget. Oke. Terus udah bikin website. Masih inget nggak berapa itu ininya? Unique visitornya, visitnya tuh. Aduh, lupa. Lupa ya?
lupa. Yang jelas rankingnya Indonesia sekitar 200-an kalau nggak salah. Seluruh website. Iya, untuk Indonesia doang. Udah tinggi. Ada blognya juga kah? Lah ya kan di YouTube tulisan semua kan hitungannya blog semua jatuhnya. Tapi cuma review ya, blognya blog review jatuhnya kan. Oke. Jadi Karena news review. zaman dulu tuh ada yang memang bentuknya kayak artikel dipindahin. Ya. Sama ada yang formatnya format blog yang kayak jurnal. Iya. Enggak, kita nggak kayak jurnal. Bener-bener review banget, proper review dengan grafik-grafik segala macam semua di situ. Berapa orang timnya waktu itu? Format pertama kita pernah reaching sampai sekitar 15-16 orang. Gede juga ya di zaman itu. Oh iya, karena hitungannya benar. Ternyata tidak benar juga. Kenapa tuh maksudnya? Awalnya kayak hitungannya benar. Ternyata nggak benar juga. Kegedean ya? Ternyata kegedean. Karena kan pada saat itu orang masih kayak ini serius nggak sih, ini bener nggak sih? 2010 udah mulai. Udah mulai masuk tuh. Udah masuk. Kalau 2010 2012 itu udah masuk. Dari 2012 malah udah seperti sebuah kepastian website nih gitu. Website udah berdampingan sama majalah gitu, sama print. Karena zaman itu Detikcom juga naik tuh. Detikcom udah sebelumnya tuh, dari 2008 udah duluan dia. Oke, nah ini makanya YouTube-nya Jagat Review tuh ada di tahun 2010. Kita register di 2010, Tapi aktif 2017. kontennya belum ada. Konten itu cuman kayak kalau misalnya kita nggak bisa ngasih sesuatu, misalnya masangnya tuh begini, nah masang proyesternya begini, nah kita bikin taruh di YouTube, terus linknya dipasang ke website. Oh, disuruh orang nyimak. Iya, biar tahu nih caranya nih. Kalau nggak kita bilang ini tangannya tuh pegang tuas yang sebelah kanan, yang kanan yang mana gitu kan nggak ketahuan. Iya, Jadi bikin paham. aja udah. Itu jadi lengkapnya si website. Oh. Gitu. Makanya diadain selain kita ya memang blocking nama dulu aja. Gitu. Ambil dulu aja namanya beres kan di situ. Nah, yang serunya nih pas jadi mulai masuk di YouTube itu udah dapat 100.000 subscriber. Tahun berapa? 2017. Sebetulnya enggak. 100.000 itu di berapa ya? 2018 kalau nggak salah. Jadi 2016 kita masuk ke tahun galau. Apa tuh tahun galau? Dulu tuh kan kalau bikin tulisan di website, komentar banyak dong. Kalau sekarang udah nggak ada tuh jarang komentar. Kalau sekarang dulu Hari ini gue ngobrol bersama Deddy Irfan, seorang YouTuber yang mengelola Jagat Review. Halo, selamat sore. sore Kita YouTuber-YouTuber. Itu berarti di ruangan ini jangan ada. Jangan ada. Tapi kita beruntung disukin. Kita beruntung karena jadi tamu pertama. Betul. Karena pertama itu nggak ada duanya loh. Nggak bisa nanti ada ke satu nggak ada, ke satu kedua kali. Kecuali di makalah ya 1.1, 1.2 itu ada. Baik, Rod, mungkin enak kita bicara tentang sesuatu yang belakangan ini bukan hanya jadi peristiwa, tapi jadi fenomena. Nah, misalnya begini, ada guru yang diperkarakan karena dia mendidik dan mendisiplinkan anak didiknya. Hanya gara-gara anak itu, ayahnya atau ibunya atau keluarganya polisi. Tapi kemudian ternyata tidak hanya berhenti di situ. Sekolahnya melakukan perlawanan. Kalau gitu kita nggak usah terima aja anak polisi. Tapi ada juga, Dan banyak orang di mana-mana mendukung itu gitu. sebenarnya ada guru yang digebukin oleh murid. Ya, Karena gurunya menegur muridnya itu main. Gitu. ya. Ini fenomena yang kan pepatahnya bilang guru kencing berdiri, murid kencing berlari.
Sekarang yang terjadi adalah guru kencing berdiri, murid kencingin guru itu. Jadi ada pembalikan ide di situ, tetapi kita mau bahas kenapa kultur kita akhirnya berubah begitu. Kan ini kan bukan yang diajarkan filosofi dari Ki Hajar Dewantoro atau siapa nama nama Ki Hajar Dewantoro. Suwardi Suryani. Ini netizen ini perlu tahu nih, itu orang yang sama itu. Kenapa dia memilih mengganti nama supaya kesan ninglatnya hilang. Itu juga Ada juga orang ganti nama tapi niatnya lain itu. niat untuk menghilangkan keningratan. Sebaliknya ada yang namanya biasa tapi karena ingin jadi raja, dia pakai seluruh peralatan raja, gimmicknya dibikin raja-rajaan, kira-kira gitu. Nama depannya Joko-Joko gitu kalau nggak salah ya. Enggak, dia mul. Oh. Jadi maksudku begini Rod. Ya. Ada fenomena perlawanan orang kecil sekarang ini. Yap. Misalnya di pagar laut ya. Di pagar laut itu kan perlawanannya membesar karena semua orang sekarang punya perlengkapan baru kan. Dengan media sosial semua orang banyak terlibat gitu ya. Lalu kemudian banyak lagi bisa kita daftarkan gitu. Gas 3 kg. Menurut saya adalah fenomena perlawanan orang kecil. Bagaimana orang-orang kecil yang disusahkan oleh kebijakan yang keliru gitu tidak diam tapi melawan. Nah baiknya kita mulai dari Anies nih. Dari Anies nih Rob. Soalnya kita tahu Anies 5 tahun jadi gubernur kan. Dan dia pernah jadi orang besar tapi masih mau melawan juga tuh. Bukan begitu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah selama jadi gubernur pasti perlawanan yang paling gigih datang di Jakarta itu dari orang kecil. Karena orang kecil di Jakarta itu 70% lebih. Kalau pakai data BPS dengan penghasilan per bulan 3 juta ke bawah. Itu 70% lebih. Nah, kita dengar dari Anies nih, gimana Anies menghadapi itu? Ada gak dia menangkap gejala orang kecil makin melawan? Wajarkah itu gitu? Dan seperti apa orang besar harusnya mengelola itu gitu? Wah, sebetulnya gini Kak, sebelum sampai ke situ ya, yang soal perlawanan rakyat kecil. Ini kan cara merespon atas sebuah ketidakadilan. Ketika terjadi ketidakadilan, apakah itu karena institusi yang menekan sekolah, apakah karena kebijakan, ini sebuah perlawanan atas ketidakadilan. Jadi kalau dari kacamata negara, maka nomor 1 pastikan ada keadilan. Karena